Tak sengaja temukan flash disk di tong sampah. Esoknya pemulung miskin ini mendapat uang sekoper. Ternyata flash disk tersebut berisi. Halo sahabat, apa kabar semuanya? Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan subscribe terlebih dahulu ya. Matahari sore mulai merangkak turun di ufuk barat, melukis langit dengan gradasi jingga dan ungu yang memesona. Namun, keindahan alam itu sama sekali tidak menarik perhatian Samsul. Pemuda berusia 24 tahun itu dengan tekun menyisir setiap sudut tong sampah besar yang berdiri di belakang deretan ruko mewah di kawasan bisnis kota. Bau anyir sampah basah yang bercampur dengan aroma sisa makanan sudah menjadi wewangian sehari-hari yang tidak lagi mengganggu indera penciumannya. Tas plastik besar yang digantungkannya di punggung sudah terisi separuh penuh dengan botol-botol plastik bekas, beberapa kaleng minuman, dan kardus-kardus yang sudah disobek-sobek menjadi lebih kecil. Ah, hari ini sepertinya tidak terlalu beruntung. Gumam Samsul dalam hati sambil menyeka keringat yang membasahi pelipisnya dengan lengan baju yang sudah kusam dan berlubang di beberapa bagian. Kakinya terasa pegal setelah berjalan hampir sepanjang hari, namun hasil yang didapat masih jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhannya besok dan mengirimkan sedikit uang kepada orang tuanya di desa. Dengan napas berat, ia mendekati tong sampah terakhir di ujung lorong. Biasanya, tong sampah di belakang ruko ini selalu menyimpan harta karun yang lebih berharga dibandingkan tempat lainnya. Para pekerja di ruko ini sering membuang barang-barang yang masih layak pakai. Kadang-kadang ada elektronik rusak yang masih bisa diperbaiki atau dijual bagian-bagiannya. Sambil bersiul kecil melantunkan lagu populer yang sering ia dengar dari warung kopi langganannya, Samsul mulai mengais-ngais isi tong sampah dengan pengait besi yang selalu ia bawa. Tangannya yang penuh dengan luka dan kapalan itu dengan cekatan memilah-milah sampah, memisahkan antara yang bisa dijual dan yang harus ditinggalkan. Tiba-tiba, matanya menangkap kilatan kecil yang tersembunyi di antara tumpukan kertas bekas dan bungkus makanan. Ia mengernyit, lalu dengan hati-hati menggeser tumpukan kertas itu. Sebuah benda kecil berwarna hitam dengan aksen garis merah di ujungnya tersembul. Sebuah flash disk. Loh, ini masih bagus kayaknya. Gumamnya keras-keras sambil mengambil benda itu dan membersihkannya dari noda yang menempel. Seorang pemulung lain yang kebetulan lewat, bernama Pak Darjo, melihat Samsul yang sedang memeriksa flash disk itu. Ngapain kamu, Sul? Itu cuma flash disk, kan? Lagian siapa yang mau beli flash disk bekas? Tanya Pak Darjo dengan suara serak. Samsul mengangkat bahu. Siapa tahu masih bisa dipakai, Pak. Atau paling enggak, bisa dijual ke tukang loak. Daripada dibuang percuma. Pak Darjo menggeleng sambil tersenyum getir. Kamu ini terlalu banyak harapan, Sul. Benda kayak gitu MAH paling cuma dibayar 5.000 perak. Mending cari botol aqua lagi. Tapi lihat nih, Pak. Sahut Samsul sambil menunjukkan flash disk itu lebih dekat. Ini mereknya bagus. Loh, aksen merahnya masih kinclong. Barang elektronik ginian kan kadang masih laku buat onderdil. Ah, terserah kamu saja. Tapi jangan lupa, nanti jam 7 kita ketemu di warung kopi Bu Siti ya. Jangan sampai kamu telat lagi kayak kemarin. Ingat Pak Darjo sebelum berjalan meninggalkan Samsul. Samsul mengangguk sambil masih memeriksa flash disk itu dengan cermat. Ia membalik-balikan benda kecil itu di tangannya, memperhatikan setiap sudutnya. Meski terlihat lusuh dan berdebu, tidak ada goresan yang berarti pada bodinya. Port USB-nya pun masih terlihat bersih. Tidak ada tanda-tanda karat atau kerusakan. Barang masih bagus, dibuang sayang. Bisiknya pada diri sendiri sambil memasukkan flash disk itu ke dalam saku celananya yang sudah sobek di beberapa tempat. Ia kemudian melanjutkan pekerjaannya, namun kali ini dengan semangat yang sedikit lebih membara. Pikirannya melayang kepada kemungkinan-kemungkinan yang bisa ia dapatkan dari flash disk itu. Mungkin ia bisa menjualnya dengan harga yang lebih mahal ke temannya yang kuliah. Atau mungkin isinya ada file-file penting yang bisa ia gunakan untuk memeras. Tapi ia segera mengusir pikiran terakhir itu. Bukan itu prinsip hidupnya. Sore semakin merangkak menjadi senja ketika Samsul akhirnya memutuskan untuk berhenti. Tasnya sudah hampir penuh, dan perutnya mulai keroncongan. Dengan langkah gontai, ia berjalan meninggalkan lorong belakang ruko mewah itu, sementara tangannya sesekali meraba saku celananya untuk memastikan flash disk itu masih ada. Benda kecil itu, yang ia anggap sebagai rezeki nomplok kecil, ternyata akan membawa perubahan besar dalam hidupnya,
perubahan yang tidak pernah ia bayangkan sekalipun dalam mimpi paling liar. Kegelapan telah menyelimuti gubuk reot di pinggiran kota yang menjadi tempat tinggal Samsul bersama dua temannya. Udara malam yang lembab merayap masuk melalui celah-celah papan yang tidak tertutup rapat. Namun Samsul sudah terlalu terbiasa dengan kondisi ini. Setelah membersihkan diri dengan air yang disimpan dalam ember plastik besar, ia kini duduk bersila di atas tikar anyaman yang sudah compang-camping, menatap laptop tua pemberian tukang loak yang setia menemaninya di kala senggang. Laptop dengan merek yang sudah tidak terbaca itu berdengung keras. Kipasnya berputar dengan suara berisik seolah-olah memprotes setiap perintah yang diberikan. Samsul membelinya setahun yang lalu dengan uang hasil mengumpulkan rongsokan selama 3 bulan. Bagi orang lain, laptop ini mungkin sudah layak dibuang. Tapi bagi Samsul, ini adalah jendela dunianya. Tempat ia menonton film-film lama yang dipinjam dari rental, atau sekadar membaca artikel-artikel yang berhasil ia akses ketika sinyal wifi tetangga cukup kuat untuk dicuri. Matanya beralih ke flash disk yang tergeletak di samping laptop. Sepanjang perjalanan pulang, pikirannya terus-menerus dibayangi oleh benda kecil itu. Masih pantas nggak ya buat dijual? Gumamnya sambil mengambil flash disk itu dan memutar-mutarnya di antara jari. Teman sekamarnya, Rudy, yang baru saja pulang dari kerja serabutan, melihat Samsul yang sedang asyik dengan benda di tangannya. Lagi ngapain? Sul? Itu flash disk dari mana? Tanya Rudy sambil melepas sepatu bootsnya yang penuh lumpur. Dapat tadi siang, di belakang ruko mewah. Masih bagus. Nih, gue penasaran isinya apa? Jawab Samsul tanpa mengalihkan pandangannya dari flash disk. Rudy mendekat dan melihat sekilas. Wah, merek bagus tuh. Tapi ya elah, ngapain juga kamu penasaran sama isinya? Paling isinya file-file kerja atau foto-foto liburan orang kaya. Mending jual aja, atau paling nggak, dipakai sendiri. Bentar, gue coba dulu. Sahut Samsul sambil mencolokkan flash disk itu ke port USB laptopnya. Laptop tersebut langsung bereaksi dengan suara dengungan yang semakin keras. Layar monitor yang sudah menguning menunjukkan ikon loading yang berputar-putar, seolah-olah sedang berpikir sangat keras. Laptop jadul ini memang lemot banget. Keluh Samsul sambil mengetuk-ngetuk casing laptop dengan lembut. Sebuah trik yang selalu ia lakukan ketika perangkat itu mulai lambat merespons. Beberapa saat kemudian, jendela pop-up muncul, menunjukkan bahwa perangkat terdeteksi namun tidak dapat diakses. Apaan nih? Error. Samsul menggerutu sambil mencoba mencabut dan mencolokkan kembali flash disk itu. Rudy yang sedang merebus air untuk mie instan melongok dari dapur kecil. Emang lu harap apa, Sul? Itu kan flash disk bekas sampah. Paling rusak atau ada virus. Entar laptop lu yang kena. Habis itu nyesel deh. Tapi ini kan masih terbaca, Ruth. Cuma nggak bisa dibuka aja. Mungkin port USB-nya aja yang kotor. Balas Samsul sambil mengambil cotton bud dan sedikit alkohol yang ia simpan untuk membersihkan komponen elektronik. Dengan hati-hati, ia membersihkan port USB pada flash disk itu, kemudian mencoba untuk mencolokkannya sekali lagi. Kali ini, setelah beberapa detik yang terasa sangat panjang, laptop akhirnya berhasil membaca isi flash disk tersebut. Nah, jadi juga, seru Samsul dengan wajah berbinar. Rudy mendekat lagi, kini dengan 2 bungkus mie instan di tangannya. Ya sudah, sekarang lu lihat isinya apa. Tapi jangan sampai kena virus. Nanti laptop kita yang satu-satunya ini rusak. Mau nonton film aja nggak bisa. Samsul mengabaikan peringatan Rudy. Jari telunjuknya yang kasar menggerakkan touchpad laptop untuk membuka isi flash disk. Yang ia lihat membuat alisnya berkerut. Isinya cuma 1 folder. Root. Namanya, Proyek D. Ucap Samsul dengan suara perlahan. Rudy menyeringai. Tuh kan, gua bilang apa? File-file kerja orang. Boring banget. Mending dihapus aja terus flash disknya lu pakai buat nyimpan film. Tapi Samsul sudah mengeklik folder itu. Isinya membuatnya menarik napas dalam. Puluhan, mungkin ratusan file dengan nama-nama yang aneh. Skema bisnis, data keuangan, struktur kepemilikan, dan yang paling menarik perhatiannya, sebuah file bernama rekaman_pertemuan_rahasia WAF. Ruth, ini kayaknya bukan file kerja biasa, bisik Samsul, matanya masih tertancap pada layar. Rudy yang penasaran kini mendekat dan melihat layar. Waduh, namanya serem-serem amat. Jangan-jangan ini file penting.
Sul, mending jangan dibuka-buka, entar malah kena masalah. Tapi rasa penasaran Samsul sudah terlambat untuk dibendung. Jarinya sudah mengeklik file rekaman tersebut. Media player yang lemot terbuka, dan setelah beberapa detik buffering, suara dua orang laki-laki mulai terdengar. Jadi kesepakatannya, dana sebesar 5 miliar itu akan dialihkan ke rekening offshore melalui perusahaan patungan kita di Singapura. Samsul dan Rudy saling memandang dengan wajah pucat. Mereka tidak perlu mendengar lebih jauh untuk menyadari satu hal. Flash disk yang mereka anggap remeh ini berisi rahasia yang sangat berbahaya. Suara dari speaker laptop yang pecah dan berdesis itu seakan memenuhi seluruh ruangan sempit gubuk mereka, menghadirkan atmosfer mencekam yang sama sekali tidak mereka duga. Samsul dan Rudy terduduk membeku, seperti patung yang diselimuti kabut ketakutan dan ketidakpercayaan. Kedua pasang mata itu saling bertaut, menyampaikan pertanyaan yang sama tanpa perlu diucapkan. Apa yang baru saja kita dengar? Rudy adalah yang pertama memecahkan kebekuan. Dengan gerakan cepat yang penuh kepanikan, ia menekan tombol mute pada laptop. Matikan. Cepat matikan itu. Sul. Desisnya, suara bergetar penuh kekhawatiran. Samsul, yang masih terpana, hanya bisa menatap layar laptop di mana progres bar pada pemutar media terus bergerak maju, seolah-olah tak peduli dengan kegemparan yang ditimbulkannya. Tapi kita harus tahu isi selanjutnya. Ruth, bantah Samsul dengan suara lemah, meski jari-jarinya gemetar menunjukkan ketakutan yang sama. Gila lo, Sul. Itu kan pembicaraan tentang penggelapan uang. Uang miliaran. Lo pikir orang-orang yang terlibat mau main-main? Rudy berdiri dan mulai mondar-mandir di ruangan sempit itu. Tangannya meremas-remas rambutnya yang kusut. Ini bukan main-main, Sul. Ini bisa nyawa kita taruhannya. Samsul menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri yang gelisah. Matanya kembali tertuju pada layar laptop, pada file-file lain dalam folder Proyek D itu. Ada puluhan dokumen, spreadsheet, dan presentasi. Satu nama terus muncul dalam berbagai file. Dharma Group. Dharma Group. Gumam Samsul pelan. Itu kan perusahaan konglomerat besar, yang punya gedung pencakar langit di sudut jalan protokol. Rudy mendekat kembali. Wajahnya masih pucat. Iya, dan kalau mereka sampai tahu kita punya file ini, kita cuma pemulung. Sul, bisa dihabisin kayak kecoa. Tapi Samsul sudah mengeklik file lain bertajuk Struktur Kepemilikan. Diagram yang muncul menunjukkan alur kepemilikan yang rumit, dengan berbagai perusahaan cangkang dan nama-nama asing. Lihat ini, Ruth, ucap Samsul, menunjuk ke sebuah nama di layar. Ada nama pejabat tinggi di sini. Ini lebih besar dari yang kita kira. Rudy menarik kursi kayu reot dan duduk di samping Samsul. Napasnya masih tersengal-sengal. Sul, aku serius. Kita harus hapus semua file ini. Sekarang juga. Lalu kita hancurin flash disknya. Lupakan semua yang kita dengar barusan. Samsul menggeleng. Matanya masih tertancap pada layar. Tapi ini bukti kejahatan besar, Ruth. Orang-orang ini mau korupsi uang rakyat miliaran rupiah. Harusnya kita laporkan. Laporkan kemana? Polisi. Rudy tertawa getir. Lo lupa tahun lalu waktu kita mau laporin preman yang merampas hasil rongsokan kita? Malah kita yang dimarahin dan diusir dari kantor polisi. Apalagi ini melawan orang selevel Dharma Group. Samsul terdiam sejenak, mengakui kebenaran dalam perkataan Rudy. Hidup di lapisan terbawah masyarakat membuatnya paham betapa tidak berdayanya mereka menghadapi kekuasaan dan uang. Tapi, Samsul ragu-ragu. Tidak ada tapi, potong Rudy dengan suara meninggi. Dengar baik-baik, Sul. Besok pagi kita jual flash disk ini ke tukang loak. Atau lebih baik kita buang saja ke kali. Lupakan semua yang kita lihat dan dengar malam ini. Ini demi keselamatan kita berdua. Bayangkan kalau mereka tahu kita punya ini. Samsul menutup laptopnya dengan perlahan. Namun pikirannya terus berputar-putar. Suara dalam rekaman itu, yang begitu percaya diri membicarakan penggelapan miliaran rupiah, terus bergema di kepalanya. Ada sesuatu yang menggeliat dalam dirinya, sebuah rasa tidak puas, sebuah keinginan untuk melakukan hal yang benar. Oke,
Akhirnya Samsul menghela napas, menyerah pada desakan Rudi. Besok kita buang flash disknya. Tapi dalam hatinya, ada niat lain yang mulai tumbuh. Sebelum menyerahkan atau menghancurkan flash disk itu, ia harus membuat salinan file-file tersebut. Ia tidak tahu untuk apa, atau bagaimana menggunakannya, tapi nalurinya berkata bahwa bukti sepenting ini tidak boleh hilang begitu saja. Janji? Tanya Rudi, matanya menatap Samsul dalam-dalam. Janji, jawab Samsul, meski dengan keyakinan yang setengah hati. Malam itu, saat Rudi sudah tertidur pulas dengan pelukan ketakutan, Samsul diam-diam membuka laptopnya kembali. Dengan hati-hati, ia memindahkan semua isi folder Proyek D ke harddisk laptopnya yang terbatas. Ia tidak tahu bahwa tindakan diam-diam inilah yang nantinya akan menentukan nasibnya, dan mungkin nasib banyak orang lainnya. Fajar belum sepenuhnya mengoyak kegelapan ketika suara ketukan keras dan berulang-ulang membuyarkan keheningan pagi. Ketukan itu bukanlah suara ramah tetangga yang meminjam gula, melainkan pukulan berirama penuh otoritas yang seakan menggertak pintu kayu lapuk itu untuk segera membuka diri. Samsul, yang baru tertidur 2 jam sebelumnya setelah begadang memindahkan file-file rahasia itu, terkejut bangun dengan jantung berdebar kencang. Bangun! Buka pintu! Suara kasar terdengar dari balik pintu. Rudi yang tidur di sudut lain ruangan langsung terduduk. Matanya membelalak ketakutan. Siapa itu? Sul? Bisiknya gemetar. Aku nggak tahu, jawab Samsul sambil berjalan pelan mendekati pintu. Rasa was-was menggelayuti seluruh tubuhnya. Dari celah-celah pintu yang renggang, Samsul bisa melihat siluet 3 orang pria berdiri di luar. Yang tengah mengenakan kemeja putih rapih dan jas yang terlihat mahal, sementara 2 lainnya, berbadan tegap dengan wajah tanpa ekspresi, jelas sekali adalah pengawal. Dengan tangan gemetar, Samsul membuka kunci pintu dan menariknya perlahan. Cahaya fajar yang masih remang-remang menyorot wajah pria berjas itu, memperlihatkan raut wajah tegas dengan mata tajam yang seakan bisa menembus jiwa. Samsul? Tanya pria itu dengan suara rendah namun penuh wibawa, tanpa basa-basi. Iya, saya Samsul. Jawabnya sambil berusaha menahan gemetar di tubuhnya. Rudi berdiri di belakang Samsul. Wajahnya pucat pasi. Saya Pak Rendra, ucap pria itu, memperkenalkan diri dengan singkat. Matanya kemudian beralih menatap laptop tua di sudut ruangan, lalu kembali ke Samsul. Kami tahu kamu menemukan sebuah flash disk kemarin sore. Flash disk hitam dengan aksen merah. Samsul merasa lututnya hampir tertekuk. Bagaimana mungkin mereka tahu? Dan bagaimana mereka bisa menemukannya di sini? Di gubuk terpencil ini? Saya nggak tahu apa yang Bapak maksud. Bata Samsul, berusaha berbohong dengan suara yang jelas-jelas goyah. Pak Rendra menyeringai dingin. Jangan buang-buang waktu kami, Samsul. Kami sudah melacak sinyal flash disk itu. Dan kami tahu persis flash disk itu aktif di sini tadi malam. Salah satu pengawalnya mengambil langkah maju, membuat Rudi spontan mundur ketakutan. Kami ingin flash disk itu kembali. Sekarang, tekan Pak Rendra, suaranya mulai kehilangan kesabaran. Rudi menarik lengan Samsul. Kasih aja, Sul. Cepat kasih. Desisnya panik. Tapi Samsul, meski ketakutan, tiba-tiba dihinggapi keberanian yang tidak terduga. Isinya tentang Dharma Group. Ya, tentang proyek senilai miliaran. Wajah Pak Rendra berubah drastis. Ekspresinya yang tadinya dingin kini berubah menjadi marah yang tersamar. Kedua pengawalnya secara serempak merapat, sikap mereka semakin mengancam. Kamu sudah membuka isinya? Tanya Pak Rendra dengan suara berbahaya. Samsul menelan ludah. Ia tahu ia sudah membuat kesalahan dengan mengakuinya. Tapi sekarang sudah terlambat untuk menarik kembali ucapannya. Hanya sedikit, jawab Samsul. Rudi mendorongnya dari belakang. Dia bohong. Pak, kami belum buka sama sekali. Flash disknya langsung kami simpan. Pak Rendra mengabaikan Rudi. Matanya masih menancap pada Samsul. Kamu mendengar rekaman di dalamnya. Samsul diam, yang merupakan jawaban yang lebih dari cukup bagi Pak Rendra. Pria itu menghela napas panjang, lalu memberikan isyarat halus pada salah satu pengawalnya. Pengawal itu mengangguk dan segera berjalan keluar, menuju mobil hitam yang diparkir tidak jauh dari gubuk mereka. Kamu membuat situasi menjadi lebih rumit, Samsul.
Ucap Pak Rendra sambil mengeluarkan sapu tangan dan menyeka ujung jarinya satu persatu, seakan baru menyentuh sesuatu yang kotor. Sekarang pilihannya tidak sesederhana tadi. Pengawal yang tadi keluar kembali dengan membawa sebuah koper aluminium kecil. Dengan gerakan dramatis, ia meletakkan koper di atas meja kayu yang reot di tengah ruangan, lalu membukanya. Samsul dan Rudi sama-sama menarik napas dalam. Koper itu penuh dengan uang ratusan ribuan, tersusun rapi, memenuhi seluruh ruangannya. "Ini untukmu," kata Pak Rendra, "sebagai ganti flash disk itu. Dan sebagai imbalan atas kebijakanmu untuk melupakan segala sesuatu yang kamu lihat dan dengar." Rudi langsung menganga. Matanya seakan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Serius ini, Pak?" Tapi Samsul masih berdiri kaku. "Dan kalau saya tidak mau?" Pak Rendra tersenyum tipis. Senyum yang justru lebih menakutkan daripada kemarahannya. "Kalau kamu tidak mau." Ia berjalan mendekati Samsul, hingga wajah mereka hanya terpaut beberapa inci. "Maka kami akan memastikan kamu dan temanmu Here tidak akan pernah lagi bisa mengganggu siapapun, termasuk orang tuamu di kampung, Samsul." Mendengar orang tuanya disebut, Samsul langsung merasa dingin mengalir di tulang punggungnya. Mereka bahkan tahu tentang keluarganya di kampung. "Kami mengawasimu, Samsul," bisik Pak Rendra. "Kami tahu segalanya tentangmu. Jadi buatlah keputusan yang bijak." Dengan tangan gemetar dan hati dipenuhi rasa takut yang melumpuhkan, Samsul akhirnya mengangguk pelan. Ia berjalan ke tempat persembunyiannya dan mengambil flash disk itu. Saat menyerahkannya ke Pak Rendra, tangannya bergetar tak terkendali. "Pintar," kata Pak Rendra sambil segera merebut flash disk itu dan memeriksanya. "Uang itu milikmu. Tapi ingat, kamu tidak pernah melihat kami, dan kami tidak pernah ada. Paham?" Sebelum Samsul atau Rudi bisa menjawab, ketiga pria itu sudah berbalik dan pergi, meninggalkan mereka berdua terdiam mematung, dengan koper berisi uang yang tiba-tiba terasa seperti peti mati yang indah. Begitu pintu tertutup dan suara langkah kaki ketiga pria itu menghilang di kejauhan, suasana di dalam gubuk berubah menjadi sunyi yang mencekam. Samsul dan Rudi tetap berdiri di posisi yang sama, seolah-olah kaki mereka tertanam kuat ke lantai tanah. Mata mereka tertancap pada koper aluminium yang terbuka, di mana tumpukan uang ratusan ribuan tersusun rapi, memancarkan aura yang sama sekali tidak nyata dalam kehidupan mereka yang serba kekurangan. Rudi adalah yang pertama bergerak. Dengan langkah terhuyung-huyung, ia mendekati meja kayu reot tempat koper itu diletakkan. Tangannya yang kotor dan penuh kapalan meraih setumpuk uang, memegangnya seolah-olah takut uang itu akan menguap jika disentuh terlalu kuat. Ini beneran, Sul," bisik Rudi. Suaranya bergetar antara takut dan takjub. "Ini semua uang beneran." Samsul masih berdiri di dekat pintu, tubuhnya gemetar. Ia mengusap-usap wajahnya dengan kedua tangan, berharap ini hanyalah mimpi buruk yang bisa ia bangunkan kapan saja. "Kita harus kembalikan uang ini, Ruth," ucap Samsul akhirnya, suaranya parau. "Ini uang haram. Uang dari kejahatan." Rudi memutar tubuhnya dengan cepat. Matanya membelalak. "Apa? Gila lo, Sul. Ini rezeki nomplok. Lo lupa kita hidup kayak apa? Lo lupa kita makan apa kemarin? Nasi sama garam. Tapi ini darah, Ruth," balas Samsul. Suaranya mulai meninggi. "Kita dengar sendiri rekaman itu. Ini uang hasil korupsi. Uang yang seharusnya buat rakyat. Dan apa yang bisa kita lakukan?" Rudi melemparkan tumpukan uang itu kembali ke dalam koper dengan gerakan frustrasi. "Kita cuma pemulung, bukan pahlawan. Mereka sudah ancam nyawa kita, nyawa orang tua lo." Samsul berjalan mendekat, matanya penuh konflik. "Tapi kita nggak bisa terima ini, Ruth. Dengan terima uang ini, kita jadi bagian dari kejahatan mereka." Rudi tertawa getir. Tangannya menunjuk ke sekeliling gubuk yang reot. "Lihat sekitar kita, Sul. Atap bocor di mana-mana, lantai tanah. Kita mandi pakai air kali. Dan lo mau nolak uang yang bisa mengubah hidup kita? Tapi dengan harga apa?" Samsul membanting tangannya ke meja, membuat koper itu bergetar. "Dengan menjual hati nurani? Dengan membiarkan kejahatan terjadi? Hati nurani?"
Rudi mendecak kesal. Hati nurani nggak akan ngisi perut kita. Sul, hati nurani nggak akan bayar kontrakan. Nggak akan obatin ibu lo yang sakit-sakitan. Samsul terdiam, mendengar kata-kata Rudi yang menyentuh bagian paling dalam dari kekhawatirannya. Ibunya memang sudah lama menderita penyakit persendian yang membuatnya tidak bisa bekerja, dan uang untuk berobat selalu menjadi mimpi yang terlalu mahal. Tapi, Samsul mencoba membantah, tapi suaranya sudah kehilangan keyakinan. Tapi apa? Rudi memotong, lalu mengambil beberapa ikat uang dari koper. Dengar, Sul, kita bukan pahlawan. Kita survivor. Hidup kita dari hari ke hari adalah bertahan. Sekarang kita dikasih kesempatan buat lebih dari sekedar bertahan. Apa salahnya? Samsul menarik napas dalam-dalam. Matanya masih tertancap pada uang-uang itu. Dalam hati, ia tahu Rudi benar. Uang ini bisa mengubah segalanya. Tapi ada bagian dalam dirinya yang memberontak, yang tidak terima dengan ketidakadilan yang didengarnya dalam rekaman itu. Kita simpan dulu, usul Samsul akhirnya, dengan suara lelah. Kita sembunyiin uangnya. Kita pikirkan dulu baik-baik. Rudi menggeleng. Wajahnya menunjukkan kekecewaan. Lo masih nggak ngerti, ya? Mereka bakal pantau kita. Kalau uang ini nggak kita pakai, mereka bakal tahu kita nggak terima kesepakatan mereka. Samsul menatap Rudi, menyadari kebenaran dalam kata-kata temannya. Orang-orang seperti Pak Rendra pasti akan mengawasi setiap gerak-gerik mereka. Jadi apa yang harus kita lakukan? Tanya Samsul, merasa terjebak. Kita terima saja, jawab Rudi dengan suara datar. Kita pakai uang ini buat hidup yang lebih baik. Lupakan semua tentang flash disk dan rekaman itu. Hidup kita jalan terus. Samsul menghela napas panjang, lalu mendekati koper itu. Ia mengambil seikat uang, merasakan tekstur kertas yang asing di tangannya. Uang sebanyak ini bisa membawanya jauh dari kehidupan sebagai pemulung. Tapi apakah ia bisa melupakan suara dalam rekaman itu? Suara yang dengan santainya membicarakan penggelapan uang miliaran? Oke, bisik Samsul akhirnya, dengan kekalahan dalam suaranya. Tapi kita harus berjanji, uang ini tidak akan membuat kita seperti mereka. Kita akan gunakan untuk hal yang baik. Rudi mengangguk. Wajahnya mulai cerah. Tentu saja. Kita bisa mulai usaha kecil-kecilan. Atau lo bisa kuliah. Sul, kan lo dulu pintar sekolahan. Samsul memandangi koper berisi uang itu. Perasaannya campur aduk. Di satu sisi, ini adalah jawaban dari semua doanya selama ini. Di sisi lain, ini terasa seperti pak dengan iblis. Kesenangan yang dibayar dengan keheningan atas ketidakadilan. Malam itu, mereka menyembunyikan koper di bawah lantai gubuk yang sudah mereka gali. Tapi sementara Rudi bisa tertidur dengan senyum di wajahnya, Samsul terbaring terjaga, memandangi langit-langit yang bocor dan mempertanyakan harga dari sebuah kemewahan yang tiba-tiba datang menghampiri hidupnya. Pagi hari datang dengan cahaya matahari yang menyelinap melalui celah-celah papan dinding gubuk. Samsul terbangun dengan perasaan berat yang masih menggelayuti dirinya, seolah-olah malam sebelumnya adalah mimpi buruk yang terbawa hingga keesokan harinya. Matanya masih merah karena kurang tidur, dan pikirannya terus dihantui oleh suara ancaman Pak Rendra serta bayangan koper berisi uang yang sekarang tersembunyi di bawah lantai. Rudi sudah bangun lebih dulu dan sedang duduk di depan kompor kecil, memasak air untuk teh. Wajahnya terlihat lebih cerah dari biasanya, seolah beban hidup yang selama ini ia tanggung telah berkurang separuh. Bangun. Sul, aku udah masak nasi, ada lauk tempe kemarin. Sapa Rudi dengan suara riang. Kita bisa beli telur hari ini, atau bahkan ayam. Bayangin, kita bisa makan ayam. Samsul mengusap wajahnya, berusaha menyembunyikan kegelisahan yang masih mendalam. Kita harus bicara, Ruth. Serius. Rudi berbalik. Sendok kayu masih di tangannya. Masih tentang uang itu? Sul, udah deh, lupakan saja. Mereka kasih, kita terima. Hidup kita akan jadi lebih baik. Tapi dengan cara apa? Samsul berdiri dan mendekati temannya. Kita baru saja disuap untuk tutup mulut tentang kejahatan besar. Itu namanya kita jadi bagian dari ini semua. Rudi mematikan kompor, lalu menatap Samsul dengan serius.
Dengar, aku juga nggak nyaman dengan ini. Tapi apa alternatifnya? Lapor polisi? Kita sudah tahu bagaimana akhirnya. Atau kita lawan mereka? Kita cuma dua pemulung melawan konglomerat besar. Samsul menarik kursi kayu dan duduk. Kepalanya tertunduk. Aku punya salinan file-file itu, Ruth. Rudy membeku. Wajahnya berubah pucat. Apa? Kapan? Bagaimana? Tadi malam, sebelum mereka datang, aku Samsul dengan suara berbisik. Aku pindahin semua file ke laptop. Rudy mendekat dengan langkah cepat. Matanya membelalak. Kamu gila, Sul. Itu lebih berbahaya lagi. Jika mereka tahu kita masih punya salinannya. Mereka tidak akan tahu, potong Samsul. Asal kita berhati-hati. Berhati-hati. Rudy tertawa getir. Kita hidup di gubuk tanpa kunci yang layak. Sul, jika mereka kembali dan memeriksa laptopmu, kita mati. Samsul menghela napas, menyadari kebenaran dalam perkataan Rudy. Tapi sesuatu dalam dirinya tidak bisa menerima untuk begitu saja melupakan apa yang telah didengarnya. Apa yang kau ingin kita lakukan, Sul? Tanya Rudy. Suaranya mulai menunjukkan kepanikan. Kau ingin jadi pahlawan? Pahlawan biasanya mati muda, dan kita bahkan tidak akan dikenang siapa-siapa. Bukan itu maksudku, jawab Samsul sambil menatap lantai. Tapi kita tidak bisa diam saja. Uang yang mereka gelapkan itu, bayangkan berapa banyak orang yang bisa terbantu dengan uang sebanyak itu. Sekolah, rumah sakit. Dan apa yang bisa kita lakukan? Rudy berteriak, kehilangan kesabaran. Kita tidak punya kekuatan, tidak punya koneksi. Satu-satunya yang kita punya sekarang adalah kesempatan untuk hidup lebih baik. Jangan sia-siakan itu. Samsul terdiam beberapa saat, mempertimbangkan setiap kata yang diucapkan Rudy. Hidup memang telah mengajarkannya bahwa keadilan adalah kemewahan yang tidak bisa dijangkau orang seperti mereka. Oke, akhirnya Samsul menghela napas. Kita simpan uangnya. Tapi izinkan aku menyimpan salinan file-file itu untuk sementara. Jika situasinya menjadi terlalu berbahaya, aku akan menghapusnya. Rudy menggeleng, tapi mengerti bahwa ini adalah kompromi terbaik yang bisa ia dapatkan dari Samsul. Baiklah, tapi kau harus berjanji akan lebih berhati-hati. Dan jika ada yang mencurigakan, kau hapus file-file itu segera. Janji, kata Samsul. Meski dalam hatinya ia tahu janji itu mungkin sulit ditepati. Sepanjang hari itu, mereka berdua pergi bekerja seperti biasa, tapi dengan perasaan yang. Rudy terus-menerus melihat ke belakang. Paranoid bahwa setiap orang asing adalah mata-mata Pak Rendra. Samsul, di sisi lain, berusaha bertindak normal sambil pikirannya bekerja keras mencari solusi. Sore hari, saat mereka pulang dengan hasil rongsokan yang sedikit, Samsul memberanikan diri untuk berbicara lagi. Aku punya ide, Ruth. Bagaimana jika kita cari bantuan? Mungkin dari organisasi anti korupsi, atau jurnalis yang independen. Rudy langsung menggeleng keras. Tidak, itu akan menarik perhatian. Jika Pak Rendra tahu kita berbicara pada siapapun. Tapi kita tidak bisa menyimpan ini sendirian selamanya, bantah Samsul. Kenapa tidak? Rudy menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Sul, aku tidak mau mati muda. Aku masih punya mimpi. Sekecil apapun mimpi itu. Aku ingin punya warung kecil, menikah, punya anak. Kau juga begitu, kan? Kata-kata Rudy menusuk tepat di hati Samsul. Ya, ia juga punya mimpi sederhana. Tapi sekarang, mimpi-mimpi itu terasa terkontaminasi oleh uang haram yang tersembunyi di bawah lantai mereka. Malam itu, setelah Rudy tertidur, Samsul membuka laptopnya dan kembali mendengarkan rekaman itu. Kali ini, dengan headphone agar tidak ada yang mendengar. Setiap kata, setiap tawa sinis dalam rekaman itu semakin menguatkan tekadnya bahwa diam bukanlah pilihan. Tapi bagaimana melawan raksasa tanpa senjata? Bagaimana memperjuangkan keadilan ketika nyawa yang menjadi taruhannya? Samsul memandangi langit malam melalui atap yang bocor, berharap jawabannya akan datang seperti bintang jatuh yang melintas di kegelapan. Minggu-minggu berlalu dengan irama yang aneh, seperti melodi yang dimainkan dengan nada sumbang.
Uang dari koper itu perlahan-lahan mengubah kehidupan lahiriah Samsul dan Rudi, namun batin mereka justru semakin terbelah. Gubuk reot mereka kini memiliki atap seng baru yang kedap air, lantai tanah telah diganti dengan semen sederhana, dan sebuah kulkas kecil kedua berdengung di sudut dapur, kemewahan yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Suatu sore, Rudi pulang dengan membawa beberapa kardus berisi peralatan makan baru dan beberapa helai baju yang masih berlabel. "Lihat, Sul. Aku beli ini di pasar baru. Akhirnya kita punya piring yang gak pecah-pecah," seru Rudi dengan wajah berseri, meletakkan barang-barang belanjaannya di meja baru mereka. Samsul yang sedang duduk memandangi laptopnya mengangkat kepala, matanya tampak sayu. "Bagus, Ruth. Tapi kamu harus lebih berhati-hati. Jangan belanja berlebihan, nanti menarik perhatian." Rudi menghela napas, ekspresi cerianya sedikit memudar. "Sul, kita sudah bicara ini. Uang itu harus kita gunakan, atau mereka akan curiga. Lagi pula, ini kebutuhan kita, bukan foya-foya." "Aku tahu," jawab Samsul pendek. "Tapi setiap kali kita menggunakan uang itu, aku merasa seperti pengkhianat." Rudi duduk di sebelah Samsul, wajahnya serius. "Dengarkan, kemarin aku kirim uang ke orang tuaku. Pertama kalinya dalam setahun aku bisa kirim lebih dari 100.000. Ibu bilang, adik-adikku bisa beli seragam dan buku baru. Apa itu salah?" Samsul menutup laptopnya. "Tentu tidak salah, Ruth. Tapi..." "Tidak ada tapi," sela Rudi. "Kita menggunakan uang itu untuk hal-hal baik. Kita perbaiki hidup kita bantu keluarga. Itu lebih baik daripada uang itu tetap di tangan mereka yang cuma akan foya-foya." Samsul mengangguk pelan, mengakui logika dalam kata-kata Rudi. Memang, sebagian uang itu telah ia gunakan untuk membiayai pengobatan ibunya di kampung. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ibunya bisa berobat ke dokter spesialis. "Kamu masih mendengarkan rekaman itu, ya?" tanya Rudi, menunjuk laptop yang baru saja ditutup Samsul. Samsul menghela napas. "Aku harus, Ruth. Ada sesuatu yang menggangguku." Dalam rekaman itu, mereka menyebut nama Budi Santoso berkali-kali. "Aku rasa dia orang penting dalam semua ini." Rudi berdiri dengan gerakan frustrasi. "Sul, tolong. Sudah lupakan saja. Setiap kali kamu membuka file-file itu, kamu membahayakan kita semua." "Tapi apa kita bisa hidup tenang mengetahui kebenaran ini?" balas Samsul, suaranya mulai meninggi. "Setiap kali aku melihat berita tentang proyek pemerintah yang gagal, atau rumah sakit yang kekurangan dana, aku bertanya-tanya, apakah uangnya ada di sini, di bawah lantai kita?" Rudi menatap Samsul dengan mata berkaca-kaca. "Aku juga tidak tenang, Sul. Aku mimpi buruk setiap malam. Tapi kita harus menerima kenyataan bahwa kita tidak bisa melakukan apa-apa. Bagaimana jika kita bisa?" Samsul bersikeras. "Aku sudah riset sedikit. Budi Santoso itu anggota DPR. Jika kita bisa membuktikan keterlibatannya..." "Dengar," Rudi memotong, tangannya mengepal. "Aku sayang kamu seperti saudara, Sul. Tapi jika kamu terus seperti ini, Aku mungkin harus pergi. Aku tidak mau terbunuh karena idealismemu." Kata-kata itu menggantung di udara antara mereka, berat dan menyakitkan. Samsul terkejut, tidak menyangka Rudi akan mengancam pergi. "Kamu serius?" tanya Samsul perlahan. Rudi mengangguk, air mata mulai mengalir di pipinya. "Aku takut, Sul. Aku tidak seberani kamu. Aku hanya ingin hidup damai." Samsul mendekat dan memeluk temannya erat. "Aku juga takut, Ruth. Tapi kadang-kadang kita harus melakukan hal yang benar, meski itu menakutkan." Mereka berdiam dalam pelukan beberapa saat, kedua hati yang diliputi ketakutan yang sama namun dengan respons yang berbeda. "Berikan aku waktu 1 bulan, pinta Samsul akhirnya. "Jika dalam 1 bulan aku tidak menemukan cara aman untuk mengekspos ini, aku akan hapus semua file dan kita akan lupakan semuanya. Janji." Rudi menarik napas dalam-dalam. 1 bulan? Dan kamu berjanji akan sangat berhati-hati?" "Sumpah," jawab Samsul dengan sungguh-sungguh. "Baiklah,
Rudi menghela napas. 1 bulan. Tapi ingat, jika ada yang mencurigakan sedikit saja, kita hapus semuanya dan pindah dari sini. Malam itu, setelah Rudi tertidur, Samsul membuka laptopnya lagi. Kali ini, ia tidak mendengarkan rekaman, tetapi membuka internet dan mulai mencari informasi tentang Budi Santoso. Ia menemukan foto pria berwajah ramah dengan senyum lebar, sering muncul dalam acara amal dan kegiatan sosial. "Wajahmu yang ramah ini menipu, Tuan," bisik Samsul pada layar laptopnya. Dengan hati-hati, ia mulai mencatat setiap informasi yang ia temukan, proyek-proyek yang dikelola Budi Santoso, perusahaan-perusahaan yang berafiliasi dengannya, dan nama-nama yang sering muncul bersamanya. Pekerjaan ini membuatnya merasa seperti detektif amatir, namun bahaya yang mengintai sangat nyata. Setiap suara dari luar membuat jantungnya berdebar kencang. Setiap langkah kaki yang mendekat membuatnya cepat-cepat menutup laptop. Dalam kesunyian malam, dengan hanya diterangi cahaya layar laptop, Samsul menyadari bahwa hidup barunya yang secara materi lebih baik justru membuatnya semakin terperangkap dalam jerat ketakutan dan keraguan. Uang itu telah membeli kenyamanan fisik, namun merampas kedamaian jiwanya. 2 minggu telah berlalu sejak kesepakatan 1 bulan mereka, dan ketegangan antara Samsul dan Rudi mulai mereda menjadi rutinitas yang tidak nyaman. Samsul menghabiskan waktu luangnya di warung internet kecil yang baru buka di ujung jalan, tempat ia bisa berselancar di dunia maya tanpa takut dilacak melalui wifi laptopnya yang rentan. Rudi, di sisi lain, semakin tenggelam dalam peran barunya sebagai pengusaha kecil, dengan menggunakan uang koper untuk membuka warung kopi sederhana di teras depan gubuk mereka. Suatu Sabtu sore, saat hujan rintik-rintik membasahi jalanan berdebu, Samsul duduk di warung internet dengan segelas kopi hangat yang dibawanya dari warung Rudi. Seperti biasa, ia membuka situs berita online, menggulir halaman demi halaman dengan mata yang awas. Tiba-tiba, sebuah headline di rubrik investigasi membuatnya tersedak kopi. Dugaan korupsi proyek infrastruktur, jejak yang hilang dan pertanyaan yang tak terjawab. Dengan jantung berdebar kencang, Samsul mengklik artikel itu. Penulisnya adalah Aisyah Ramadhani, seorang jurnalis yang menurut profilnya sering menulis tentang isu korupsi dan pemerintahan. Artikel tersebut mengupas proyek pembangunan jalan tol yang mangkrak di wilayah timur kota, proyek yang dananya menguap tanpa jejak. Yang membuat Samsul hampir terjatuh dari kursinya adalah, proyek itu berada di bawah pengawasan Dharma Group, dan nama Budi Santoso muncul sebagai salah satu pemegang saham perusahaan patungan. Tidak mungkin, gumam Samsul sendiri, membuat pemilik warung internet menatapnya aneh. Ia terus membaca, dan semakin dalam ia menyelami artikel itu, semakin banyak kesamaan yang ia temukan dengan informasi dalam flash disknya. Angka-angka, nama perusahaan cangkang, bahkan modus operandi yang dijelaskan Aisyah dalam tulisannya, semua cocok. Dengan tangan gemetar, Samsul mencetak artikel itu. Ia harus menunjukkan ini pada Rudi. Saat ia tiba di gubuk mereka, Rudi sedang melayani beberapa pelanggan di warung kopinya. Wajah Rudi tampak cerah, dan ia terlihat natural dalam peran barunya sebagai pedagang. "Rud, kita perlu bicara," bisik Samsul setelah pelanggan terakhir pergi. Rudi menghela napas. "Sekarang apa lagi? Jangan bilang kamu menemukan petunjuk baru." Samsul mengacungkan print out artikel itu. "Baca. Ini ditulis jurnalis investigasi. Dia sudah menduga sesuatu, tapi tidak punya bukti." Rudi mengambil kertas itu. Matanya menyapu cepat isi artikel. Wajahnya berubah pucat. Ini proyek yang sama." "Persis," sahut Samsul dengan suara berbisik namun bersemangat. Dia menyebutkan nama yang sama, perusahaan yang sama. Tapi dia tidak punya bukti konkret seperti yang kita punya. Rudi melempar artikel itu ke meja. "Dan, apa maksudmu? Kamu mau hubungi jurnalis ini? Itu bunuh diri, Sul." "Tapi lihat, Ruth." Samsul mengambil artikel lagi. "Dia sudah setengah jalan. Dengan bukti yang kita punya, kita bisa membantu melengkapi teka-teki ini." Rudi menarik Samsul ke dalam rumah, menjauh dari warungnya. "Dengar baik-baik. Jika jurnalis ini sudah menulis tentang ini, berarti orang-orang di Dharma Group sudah mengawasinya. Jika kita mendekatinya, kita akan masuk radar mereka." "Tapi kita tidak bisa diam saja," bantah Samsul. "Lihat apa yang dia tulis di paragraf terakhir.
Proyek yang mangkrak ini seharusnya menyediakan akses jalan untuk daerah terpencil. Sekarang anak-anak di sana harus berjalan kiloan meter ke sekolah. Rudy memicingkan mata. Kamu pikir aku tidak peduli? Tapi kita harus realistis. Kita tidak bisa menyelamatkan semua orang. Kita tidak perlu menyelamatkan semua orang, jawab Samsul dengan suara lembut. Tapi kita bisa melakukan sesuatu untuk hal ini. Dengan bukti yang kita punya, kita bisa membantu mengungkap kebenaran. Rudy duduk di kursi, kepalanya tertunduk. Beberapa detik berlalu dalam keheningan sebelum ia akhirnya berbicara. Apa kamu yakin dengan jurnalis ini? Bagaimana kita tahu dia tidak bekerja untuk mereka? Bagaimana kita tahu ini bukan jebakan? Pertanyaan itu membuat Samsul terdiam. Ia belum mempertimbangkan kemungkinan itu. Kamu lihat, kata Rudy, melihat keraguan di wajah Samsul. Kita tidak bisa percaya siapapun. Dunia ini tidak sehitam putih yang kamu kira. Tapi kita harus mencoba, desis Samsul. Aku tidak bisa terus hidup dengan beban ini. Setiap kali kita menggunakan uang itu, aku merasa seperti mengambil bagian dari uang yang seharusnya untuk anak-anak itu. Rudy menghela napas panjang. Baik, jika kamu mau teruskan ini, setidaknya kita harus punya rencana yang lebih baik. Kita perlu memastikan jurnalis ini bisa dipercaya. Bagaimana caranya? Tanya Samsul, sedikit terkejut bahwa Rudy mulai melunak. Aku tidak tahu, jawab Rudy jujur. Tapi kita harus mencari tahu lebih banyak tentang dia. Latar belakangnya, artikel-artikel sebelumnya, apakah dia punya rekam jejak yang baik? Samsul mengangguk, merasa lega bahwa Rudy tidak lagi sepenuhnya menolak. Aku bisa lakukan riset lebih lanjut. Lihat rekam jejaknya. Tapi, Rudy menunjuk jari telunjuknya ke arah Samsul. Jangan sekali-kali kamu menghubunginya dulu. Pahami dulu siapa dia. Jika ada sesuatu yang mencurigakan, kita berhenti. Deal. Deal, jawab Samsul dengan perasaan lega. Malam itu, sementara Rudy membersihkan warung kopinya, Samsul duduk di depan laptopnya dan mulai menyelami dunia Aisyah Ramadhani. Ia membaca setiap artikel yang pernah ditulisnya, mengamati pola pikirnya, nilai-nilai yang diperjuangkannya, dan konsistensi tulisannya. Semakin banyak ia membaca, semakin yakin ia bahwa Aisyah adalah orang yang tepat. Tulisan-tulisannya tajam, berani, dan yang paling penting, independen. Dia pernah menulis artikel yang mengkritik pemerintah maupun swasta, tanpa memandang bulu. Namun, pertanyaan Rudy masih menggantung di pikirannya. Bagaimana mereka bisa memastikan bahwa Aisyah bukan bagian dari jebakan? Bagaimana mereka bisa mendekatinya tanpa membahayakan diri sendiri? Samsul menatap foto Aisyah di layar. Wanita dengan wajah serius dan mata yang tajam, seolah bisa menembus kedok kepalsuan. Ia berharap bisa mempercayainya, karena jika tidak, kesalahan mereka bisa berakibat fatal. Hari Senin pagi, Samsul berdiri di depan pagar besi sebuah bengkel komputer kecil yang terletak di gang sempit tidak jauh dari gubuknya. Andi Komputer, tertulis dengan cat biru yang sudah memudar di atas pintu. Ini adalah tempat sahabat masa kecilnya, Andi, membuka usaha setelah lulus dari SMK jurusan Teknik Komputer. Denting bel kecil berbunyi ketika Samsul membuka pintu. Andi sedang membongkar sebuah laptop di belakang meja kerja yang berantakan dengan kabel dan komponen elektronik. Samsul, lama nggak kelihatan. Sapa Andi dengan wajah cerah, langsung berdiri dan menyambut temannya dengan pelukan hangat. Dengar-dengar nasibmu udah membaik. Ya? Selamat. Samsul tersenyum tipis. Iya, dikit-dikit. Bisa napas lega sekarang. Andi memandang Samsul dengan mata berbinar. Rudy cerita lo buka warung kopi, dan lo kirim uang buat ibumu. Aku seneng banget denger itu. Sul, lo pantas dapat rezeki yang lebih baik. Mendengar itu, perasaan bersalah kembali menyergap Samsul. Andi adalah orang yang jujur dan pekerja keras, membangun usahanya dari nol tanpa pernah mengeluh. Samsul tiba-tiba merasa tidak pantas dengan pujian itu. Sebenarnya, aku kesini butuh nasihat lo, ucap Samsul, suaranya rendah. Andi langsung menangkap keseriusan dalam nada bicara Samsul. Oke, mari kita bicara. Tapi sebelumnya, minum dulu. Aku baru dikasih kopi sama pelanggan.
Ia mengambil 2 cangkir dari rak dan menuangkan kopi hitam pekat. Mereka duduk di sudut bengkel yang agak rapi, jauh dari tumpukan barang elektronik rusak. Andi menatap Samsul dengan penuh perhatian. Ada masalah dengan uangnya? Samsul terkejut. Lo tahu? Rudi cerita dikit-dikit. Dia bilang lo dapat warisan dari saudara jauh. Jawab Andi sambil menyeruput kopinya. Tapi dari caranya bicara, aku rasa itu bukan cerita sebenarnya. Samsul menghela napas. Andi selalu bisa membaca mereka sejak kecil. Bukan warisan, End. Tapi aku nggak bisa cerita detailnya. Itu berbahaya. Andi mengangguk pelan, wajahnya serius. Oke, aku nggak akan paksa. Tapi katakan apa yang bisa aku bantu. Gini, Samsul mencondongkan badan. Aku punya file sensitif. Aku dapat secara tidak sengaja. Isinya tentang kejahatan korporat tingkat tinggi. Andi langsung meletakkan cangkir kopinya. Kejahatan korporat? Seperti apa? Sangat besar, jawab Samsul. Miliaran. Melibatkan pejabat dan perusahaan besar. Anda mendapatkan file ini bagaimana? Tanya Andi. Suaranya berubah menjadi sangat serius. Samsul gelisah. Aku nemu flash disk. Tapi sekarang flash disknya sudah dikembalikan dengan bayaran tertentu. Anda disuap? Desis Andi. Matanya membelalak. Samsul mengangguk. Malu. Mereka ancam keluargaku. Aku nggak punya pilihan. Anda terima uangnya? Iya. Tapi, Samsul ragu, lalu memutuskan untuk jujur. Aku masih punya salinan file-file itu. Andi berdiri dan mulai mondar-mandir. Samsul, ini sangat berbahaya. Jika mereka tahu Anda masih punya salinannya. Mereka nggak tahu, potong Samsul. Aku sembunyikan dengan baik. Tapi yang jadi masalah, aku nemu artikel jurnalis yang sedang menyelidiki kasus yang sama. Dia butuh bukti. Anda mau beri bukti ke jurnalis itu? Andi berhenti berjalan, wajahnya pucat. Itu gila, Sul. Mereka akan tahu sumbernya dari Anda. Tapi kita nggak bisa diam saja, protes Samsul. Uang yang digelapkan itu seharusnya buat kepentingan umum. Proyek jalan mangkrak. Anak-anak harus jalan berkilo-kilo ke sekolah. Anda pikir aku tidak peduli? Andi mendekat, suaranya bergetar. Tapi Anda seperti berjalan menuju jurang dengan mata tertutup. Orang-orang seperti ini tidak main-main. Sul, mereka punya segalanya. Uang, kekuasaan, pengacara, bahkan mungkin preman bayaran. Samsul terdiam, menatap temannya yang jelas-jelas khawatir. Boleh aku lihat file-file itu? Tanya Andi akhirnya. Samsul ragu sejenak, lalu mengangguk. Dari tasnya, ia mengeluarkan laptop dan menyalakannya. Dengan beberapa klik, ia membuka folder tersembunyi berisi file-file dari flash disk. Andi duduk dan mulai memeriksa isinya. Wajahnya semakin pucat saat ia membuka beberapa dokumen dan mendengarkan sebagian rekaman. Ini lebih buruk dari yang kubayangkan, gumam Andi pelan. Data keuangan, rekaman percakapan ini bukti yang kuat. Makanya aku pikir kita harus lakukan sesuatu, desis Samsul. Anda bilang, kita? Andi menatapnya tajam. Samsul mengangguk. Aku butuh bantuan lo, Lo yang paham teknologi. Bagaimana caranya kita bisa beri bukti ke jurnalis ini tanpa ketahuan? Andi menghela napas panjang, menutup laptop dengan perlahan. Jika kita lakukan ini, kita harus sangat hati-hati. Sangat. Jadi lo mau bantu? Tanya Samsul dengan harapan. Andi memandangi temannya lama, lalu akhirnya mengangguk. Aku tidak bisa membiarkanmu melakukan ini sendirian. Tapi kita harus punya rencana yang matang. Sangat matang. Mereka menghabiskan 2 jam berikutnya membahas berbagai kemungkinan. Andi menyarankan menggunakan jaringan Tor untuk komunikasi anonim, membuat email khusus yang tidak bisa dilacak, dan tidak pernah mengirim file langsung. Hanya petunjuk bagaimana jurnalis itu bisa menemukan buktinya sendiri. Kita harus seperti hantu, kata Andi serius. Tidak ada jejak digital, tidak ada pertemuan langsung.
Tidak ada yang bisa dilacak kembali ke kita. Samsul mengangguk, memahami betul risiko yang mereka hadapi. Aku janji akan ikuti semua protokol keamanan yang lo buat. Saat Samsul bersiap pulang, Andi memegang bahunya. Sul, aku lakukan ini karena aku percaya pada Anda. Dan karena apa yang mereka lakukan memang salah. Tapi ingat, jika sesuatu terjadi pada saya, tidak akan, potong Samsul dengan tegas. Aku akan lindungi lo, N. Aku janji. Tapi saat ia berjalan pulang, hati Samsul dipenuhi kecemasan. Ia baru saja melibatkan sahabatnya dalam bahaya yang tidak terbayangkan. Dan ia tahu, jika sesuatu terjadi pada Andi, itu akan menjadi kesalahan yang tidak bisa ia maafkan. Matahari pagi menyinari lokasi proyek jalan tol yang mangkrak di pinggiran kota. Tumpukan besi berkarat dan beton yang setengah jadi berserakan di lahan seluas puluhan hektar, bagai kerangka raksasa yang terlupakan. Samsul berdiri di tepi pagar seng yang mengelilingi area itu, kamera ponsel barunya di tangan. Jantungnya berdebar kencang. Ini adalah pertama kalinya ia mengunjungi langsung lokasi yang disebut-sebut dalam file flash disk. Dasar gila, nih proyek ditinggal separuh jalan, gumam seorang pemuda yang tiba-tiba muncul di sampingnya. Ia mengenakan kaos lusuh dan celana jeans sobek, dengan muka yang tampak kesal. Samsul menoleh, sedikit kaget. Memangnya kenapa, Bang? Gue tinggal di desa sebelah, jawab pemuda itu sambil menunjuk ke arah perbukitan di kejauhan. Dulu janjinya jalan tol ini bakal mempersingkat perjalanan kita ke kota. Sekarang, kita masih harus muter lewat gunung, tambah 50 km. Samsul mengangguk. Rasa bersalahnya semakin menjadi. Katanya dananya habis. Habis. Pemuda itu meludah ke tanah. Mereka korupsi, Bang. Terang-terangan. Pejabat sama pengusaha main mata. Yang rugi ya rakyat kecil kayak kita. Dari dalam saku, Samsul mengeluarkan print out artikel Aisyah. Ini yang dimaksud. Pemuda itu melihat sekilas, lalu mengangguk keras. Iya, itu. Itu jurnalis yang pernah kesini juga. Tapi apa gunanya? Nulis artikel doang, nggak ada yang berubah. Samsul menghela napas. Memang nggak ada tindakan. Tindakan. Pemuda itu tertawa getir. Yang ada, orang-orang yang protes malah diancam. Preman-preman bayaran dateng, beberapa orang dipukuli. Sekarang pada takut. Perkataan itu membuat bulu kuduk Samsul berdiri. Ia teringat ancaman Pak Rendra. Lo kenapa sih nanya-nanya? Lo wartawan juga? Tanya pemuda itu curiga. Samsul menggeleng cepat. Bukan, aku mahasiswa. Lagi penelitian tentang proyek infrastruktur yang gagal. Pemuda itu memandanginya dari atas ke bawah. Sepertinya tidak sepenuhnya percaya. Hati-hati aja, deh. Jangan sampai lo juga kena masalah. Setelah pemuda itu pergi, Samsul mulai memotret kondisi lokasi proyek. Tumpukan besi berkarat, beton yang retak, alat-alat berat yang sudah berkarat dan ditinggalkan. Setiap jepretan kamera membuat hatinya semakin sesak. Ini bukan lagi tentang file dan rekaman. Ini tentang nyata. Tentang kehidupan orang-orang yang terkena dampak langsung. Tiba-tiba, sebuah mobil hitam melintas perlahan di jalan di seberang lokasi proyek. Samsul membeku. Itu mobil yang sama dengan yang ditumpangi Pak Rendra saat mengunjungi gubuknya dulu. Dengan cepat, ia bersembunyi di balik tumpukan besi. Jantungnya berdebar kencang. Tenang, Samsul, tenang. Bisiknya pada diri sendiri. Mungkin hanya kebetulan. Tapi ketika mobil itu berhenti dan dua orang turun, salah satunya adalah salah satu pengawal Pak Rendra, Samsul tahu ini bukan kebetulan. Dia di mana? Terdengar suara pengawal itu melalui angin. Kata laporan, dia ada di sekitar sini. Mungkin sudah pergi, jawab yang lain. Atau mungkin laporan itu salah. Pak Rendra tidak suka kesalahan. Cari lagi. Samsul merangkak lebih dalam ke antara tumpukan besi, berusaha menenangkan napasnya yang memburu. Mereka melacaknya. Bagaimana mungkin? Ponsel di sakunya bergetar. Dengan gemetar, ia melihat layar. Rudi. Di mana lo, Sul? Suara Rudi terdengar panik.
Ada orang nanyain lo di warung. Mereka bilang dari Dharma Group, mau nawarin kerjaan. Tapi mukanya sangar banget. Samsul menutup mata, berusaha tetap tenang. Aku di lokasi proyek jalan tol yang mangkrak. Mereka ada di sini juga, Ruth. Dasar gila. Lo keterlaluan, Sul. Pulang sekarang. Sekarang, teriak Rudy. Aku nggak bisa. Mereka ada di luar. Aku terjebak. Diam aja di sana. Jangan keluar. Aku telepon Andi. Samsul mematikan ponselnya. Ia tahu, jika mereka punya alat pelacak, sinyal ponsel bisa memberinya away. Dari celah-celah tumpukan besi, ia melihat kedua orang itu masih berkeliaran, berbicara di telepon. Wajah mereka tampak frustrasi. Pak Rendra marah. Dia bilang kita harus bawa dia sekarang juga. Mana mungkin kita cari di area seluas ini? Dia pasti sudah kabur. Kita tunggu saja. Dia harus kembali ke jalur utama Soner or later. Samsul menarik napas dalam-dalam. Ia terjebak. Matahari semakin tinggi, dan haus mulai melanda. Ia harus menemukan cara keluar. Tiba-tiba, ide muncul. Ia mengambil ponselnya, menyalakannya sebentar untuk mengirim pesan singkat ke Andi. Darurat. Lokasi proyek jalan tol. Jemput di sisi timur. Jangan pakai motor lo. Kemudian ia mematikan ponsel lagi dan mulai merangkak perlahan, menjauhi posisinya sekarang. Ia harus mencapai sisi timur area proyek, tempat ada pagar yang roboh menurut keterangan pemuda tadi. Perjalanan sejauh 100 meter terasa seperti kilometer. Setiap suara membuatnya melompat. Setiap bayangan membuatnya membeku. Tapi akhirnya, setelah hampir 2 jam, ia berhasil mencapai pagar roboh di sisi timur. Dan di sana, dengan mobil tua yang tidak mencolok, Andi sudah menunggu dengan wajah pucat. Cepat masuk, desis Andi. Begitu mobil melaju, Andi melihat Samsul melalui kaca spion. Apa yang kamu pikirkan, Sul? Mereka hampir menangkapmu. Mereka melacakku. Bagaimana mungkin? Andi menghela napas. Mungkin ada pelacak di ponselmu. Atau di kendaraan umum yang kau naiki. Atau, mungkin mereka sudah mengawasimu sejak lama. Samsul menutup wajahnya. Aku hampir saja membuat segalanya berantakan. Ya, dan sekarang kita tahu satu hal, kata Andi dengan suara serius. Mereka masih mengawasimu. Dan mereka tidak akan berhenti. Malam itu, suasana di gubuk mereka terasa seperti ruang tunggu sebelum eksekusi. Samsul duduk di kursi kayu. Tangannya masih sedikit gemetar setelah kejadian di lokasi proyek. Rudy mondar-mandir di ruangan sempit seperti harimau dalam kurungan. Wajahnya memancarkan kemarahan dan ketakutan yang sudah lama tertahan. Sudah aku bilang. Sudah ratusan kali aku bilang. Rudy akhirnya meledak. Suaranya menggema di ruangan sempit. Tapi kamu tidak pernah dengar. Sekarang lihat akibatnya. Mereka hampir menangkapmu. Samsul menunduk, menatap lantai semen yang sudah mereka perbaiki dengan uang koper. Aku tahu, Ruth. Aku salah. Salah. Rudy berhenti di depan Samsul. Tangannya mengepal. Ini bukan soal salah atau benar, Sul. Ini soal hidup dan mati. Mereka bukan main-main. Andi yang duduk di sudut ruangan mencoba menenangkan situasi. Sudah, Ruth. Dia sudah dapat pelajaran. Yang penting sekarang kita tahu mereka masih mengawasi. Dan apa rencanamu sekarang? Tanya Rudy dengan suara sarkastik. Tetap lanjutkan penyelidikan sampai kita semua mati. Samsul mengangkat kepala, matanya penuh penyesalan. Aku janji akan lebih berhati-hati. Tapi kita tidak bisa berhenti sekarang, Ruth. Mereka sudah tahu aku mencurigai sesuatu. Berhenti sekarang tidak akan membuat kita lebih aman. Rudy tertawa getir. Oh, jadi sekarang kamu pakai logika? Kamu pikir dengan terus mengorek-ngorek kita akan lebih aman? Setidaknya kita punya bukti untuk melindungi diri, jawab Samsul dengan suara rendah. Jika sesuatu terjadi pada kita, bukti itu akan otomatis dikirim ke Aisyah dan beberapa media lainnya. Andi mengangguk.
Aku sudah set sistem Dead Manage Switch. Jika selama 48 jam kita tidak memasukkan kode tertentu, semua file akan terkirim otomatis. Rudy memandangi mereka berdua dengan tidak percaya. Kalian berdua sudah rencanakan semuanya tanpa bilang padaku? Aku yang ikut menanggung risiko, tapi tidak diajak berdiskusi. Kami tidak mau membebanimu lebih banyak, Ruth, kata Samsul. Tapi ini justru membuatku lebih takut, teriak Rudy. Kalian berencana di belakangku, tidak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba, suara pecahan kaca dari arah warung kopi memotong pembicaraan mereka. Ketiganya membeku. Apa itu? Bisik Andi. Rudy berjalan pelan ke awar pintu yang menghubungkan gubuk dengan warung kopi. Mungkin kucing. Tapi sebelum ia menyelesaikan kalimatnya, suara barang-barang di warung diobrak-abrik membuat mereka semua tersentak. Keluar! Semua keluar! Teriak suara kasar dari luar. Samsul segera mematikan lampu. Dalam gelap, mereka bertiga merangkak ke jendela dan mengintip keluar. 3 orang bertopeng sedang mengobrak-abrik warung kopi Rudy. Meja dan kursi diterjang, gelas dan piring dipecahkan. Di mana Samsul? Teriak salah satu dari mereka. Kami tahu dia di sini. Rudy gemetar ketakutan. Ini karena kamu, Sul. Tenang, bisik Andi. Mereka tidak berani masuk ke rumah. Itu sudah melanggar hukum. Tapi kata-kata Andi terbukti salah. Salah seorang penjarah mengambil kapak dan mulai membelah pintu kayu yang menghubungkan warung dengan gubuk. Dasar gila. Mereka mau masuk. Teriak Rudy panik. Samsul dengan cepat mengambil laptop dan menyembunyikannya di balik papan lantai yang sudah mereka siapkan untuk situasi darurat. Cepat, sembunyikan barang berharga. Tapi sudah terlambat. Pintu terbelah dan ketiga orang itu masuk dengan kasar. Sinar senter mereka menyorot wajah ketiga pemuda yang ketakutan. Samsul? Tanya yang paling tinggi di antara mereka. Aku di sini, jawab Samsul dengan suara bergetar. Orang itu mendekat, wajahnya tersembunyi di balik topeng, tapi matanya memancarkan kebencian. Ini peringatan terakhir. Berhenti cari masalah. Dengan siapa? Tanya Samsul, berusaha tetap tenang. Kamu tahu sendiri, jawab orang itu sambil mendorong Samsul hingga jatuh ke lantai. Percuma berpura-pura. Rudy maju melindungi Samsul. Sudah, kami mengerti. Sekarang pergi dari sini. Orang itu tertawa sinis. Kami akan pergi. Tapi ingat, ini peringatan terakhir. Next time, bukan barang-barang kalian yang kami hancurkan. Dengan itu, ketiganya pergi, meninggalkan kehancuran di warung kopi dan ketakutan yang dalam di hati ketiga pemuda itu. Beberapa menit setelah mereka pergi, Rudy yang pertama bergerak. Dengan wajah pucat pasi, ia berjalan ke warungnya yang hancur. Lihat ini, semuanya hancur. Samsul mendekat, rasa bersalah yang amat sangat menyiksanya. Aku yang akan ganti semuanya, Ruth. Ganti? Rudy menoleh, matanya berkaca-kaca. Dengan uang apa? Uang koper? Uang yang sama yang menyebabkan semua ini. Andi mencoba menengahi. Sudah, Ruth. Yang penting kita semua selamat. Tapi Rudy menggeleng. Air matanya akhirnya tumpah. Tidak, Andi. Tidak ada yang selamat di sini. Kita sudah terjebak dalam permainan yang tidak kita pahami. Dan sekarang, ia menunjuk kehancuran di warungnya. Ini akibatnya. Samsul memandangi temannya, menyadari betapa egoisnya ia selama ini. Ia begitu fokus pada idealismenya sampai lupa bahwa orang-orang di sekitarnya juga menanggung risiko. Ruth, ucap Samsul pelan. Aku mengerti jika kamu mau keluar dari ini. Aku tidak akan memaksamu. Rudy memandanginya lama, lalu menarik napas dalam-dalam. Tidak, sekarang sudah terlambat untuk mundur. Mereka sudah tahu kita semua. Jika sesuatu terjadi padamu, aku yakin mereka akan menghabisi kami juga. Di antara puing-puing warung kopi yang hancur, ketiga sahabat itu duduk dalam diam, menyadari bahwa mereka sudah melewati titik tidak bisa kembali. Bahaya yang sebelumnya abstrak, kini menjadi sangat nyata. Dan mereka tahu,
Ini baru permulaan. 3 hari telah berlalu sejak insiden perusakan warung kopi, namun suasana mencekam masih menyelimuti gubuk mereka. Rudy dengan sedih membereskan sisa-sisa warungnya yang hancur, sementara Samsul dan Andi memasang kamera pengintai sederhana di sekitar rumah, langkah pencegahan yang seharusnya mereka lakukan sejak lama. Kita tidak bisa terus seperti ini, gumam Rudy suatu sore, menyusun pecahan gelas terakhir ke dalam kardus. Kita harus mengambil keputusan. Samsul mengangguk dari atas tangga tempat ia memasang kamera. Aku tahu, tapi kita butuh bantuan. Kita tidak bisa melawan mereka sendirian. Andi yang sedang mengatur sistem perekaman di dalam rumah menyahut, aku sudah siapkan segala perlindungan digital. Tapi kita tetap butuh sekutu di dunia nyata. Mata Samsul kembali tertuju pada artikel Aisyah yang tergeletak di meja. Setelah insiden perusakan, ia semakin yakin bahwa jurnalis itu adalah harapan terbaik mereka. Malam ini, ucap Samsul tiba-tiba, membuat Rudy dan Andi menoleh. Aku akan hubungi Aisyah. Rudy langsung berdiri. Gila, setelah yang terjadi, kamu masih mau lanjut? Justru karena yang terjadi, kita harus lanjut. Balas Samsul turun dari tangga. Mereka sudah menunjukkan bahwa mereka takut. Jika kita berhenti sekarang, mereka menang. Andi menghela napas. Dia benar, Ruth. Sekarang kita sudah tahu bukti kita berharga. Berharga sampai mereka mau melakukan kekerasan. Rudy menggeleng. Tapi kali ini dengan penerimaan. Baik. Tapi kita lakukan dengan cara yang aman. Sangat aman. Malam itu, ketiganya duduk mengelilingi laptop di ruangan belakang. Andi sudah menyiapkan segala perlengkapan keamanan. Jaringan VPN berlapis, aplikasi pengiriman pesan terenkripsi, dan identitas virtual. Oke, aku akan kirim pesan pertama, kata Andi, jari-jarinya menari di atas keyboard. Kita pakai nama samaran, Whistleblower 119. Samsul mengamati dengan tegang saat Andi mengetik pesan untuk alamat email Aisyah yang mereka dapatkan dari situs media tempatnya bekerja. Subjek, bukti proyek D. Isi, kami memiliki bukti yang Anda butuhkan. Rekaman percakapan, dokumen keuangan, struktur kepemilikan tersembunyi. Jika tertarik, balas pesan ini. Keamanan kami adalah prioritas. Singkat dan jelas, komentar Rudy. Sekarang kita tunggu. Mereka tidak perlu menunggu lama. 15 menit kemudian, balasan masuk. Subjek, Re, bukti proyek D. Isi, saya tertarik. Bagaimana kita bisa bertemu dengan aman? Rudy langsung protes. Jangan mau ketemu. Itu bisa jebakan. Tapi Samsul memiliki ide lain. Kita minta dia buktikan dulu identitasnya. Minta dia kirim kode verifikasi melalui akun media sosial resminya. Andi mengangguk setuju. Pintar. Jika dia benar Aisyah, dia akan punya akses ke akun itu. Pesan pun dikirim, dan beberapa menit kemudian, foto muncul di akun media sosial Aisyah, selembar kertas dengan tulisan Whistleblower 119, verified, dan tanggal hari itu. Itu dia, seru Samsul. Dia asli. Tapi Andi masih ragu. Tunggu. Kita harus pastikan dia tidak dalam pengawasan. Minta dia kirim pesan suara dengan kode yang kita berikan. Setelah pertukaran pesan yang membuat ketegangan semakin memuncak, akhirnya sebuah file suara datang. Suara wanita percaya diri terdengar jelas. Ini Aisyah Ramadhani. Kode verifikasi. Alpha, Niner, Whiskey. Saya bekerja sendiri dan tidak dalam pengawasan. Mari kita bekerja sama mengungkap kebenaran. Rudy menghela napas lega. Dia terdengar tulus. Sekarang giliran Samsul yang mengambil alih keyboard. Dengan hati-hati, ia mengetik pesan berikutnya. Kami akan kirim sampel bukti besok. Jika Anda terbukti bisa dipercaya, kita lanjutkan. Jangan coba lacak kami. Kami punya dead manage switch. Balasan Aisyah datang cepat. Saya mengerti. Saya menghormati protokol keamanan Anda. Tapi tolong, kirimkan sesuatu yang bisa saya gunakan. Proyek ini sudah merugikan terlalu banyak orang. Pesan terakhir itu membuat Samsul yakin. Dia peduli.
bukan cari sensasi. Mereka menghabiskan sisa malam itu memilih file mana yang akan dikirim sebagai sampel, cukup untuk meyakinkan Aisyah bahwa bukti mereka sah, tapi tidak cukup untuk membahayakan diri mereka jika informasi ini bocor. Rekaman percakapan tentang pengalihan dana seharusnya cukup, usul Andi. Tapi kita edit bagian yang menyebut nama, untuk berjaga-jaga. Samsul setuju, dan lampirkan beberapa halaman dokumen keuangan yang menunjukkan aliran dana mencurigakan. Saat fajar menyingsing, paket digital pertama mereka terkirim ke Aisyah. Dalam pesan terakhir, mereka menulis, "Ini sampel, analisis dan verifikasi. Kami akan hubungi lagi dalam 48 jam. Jika Anda memberitahu siapapun tentang kami, komunikasi putus. Jaga keamanan Anda." Setelah pesan terkirim, Andi mematikan semua perangkat dan mereka melakukan protokol pembersihan digital, menghapus riwayat, mematikan server, dan memeriksa apakah ada upaya pelacakan. "Semoga kita tidak membuat kesalahan," bisik Rudi sambil memandangi matahari terbit. Samsul meletakkan tangan di bahu temannya. "Kita melakukan hal yang benar, Ruth. Percaya padaku." Tapi dalam hatinya, Samsul juga diliputi keraguan. Mereka baru saja membuka pintu kepada orang asing, mempercayakan rahasia yang bisa membunuh mereka. Hanya waktu yang bisa membuktikan apakah Aisyah Ramadhani adalah sekutu yang mereka butuhkan, atau justru akhir dari segala harapan mereka. 40 jam berlalu dengan penuh ketegangan. Setiap suara dari luar membuat mereka terkejut. Setiap langkah kaki yang mendekat membuat jantung mereka berdebar kencang. Samsul, Rudi, dan Andi bergantian berjaga, mengawasi monitor kamera pengintai yang mereka pasang di sekeliling gubuk. Seharusnya dia sudah membalas, gumam Rudi pada menit ke-47 setelah batas waktu 48 jam yang mereka tetapkan. Mungkin ini jebakan. Mungkin dia bekerja sama dengan mereka. Andi menggeleng, meski wajahnya juga menunjukkan kecemasan. "Tenang, mungkin dia butuh waktu lebih untuk verifikasi bukti kita." Samsul menatap laptop yang masih tertutup. Protokol keamanan yang mereka sepakati mengharuskan mereka menunggu tepat 48 jam sebelum menghubungi Aisyah lagi. 5 menit lagi, bisik Samsul, matanya tak lepas dari jam dinding. 5 menit itu terasa seperti 5 jam. Ketika jarum jam tepat menunjukkan waktu yang ditentukan, Andi segera menyalakan perangkat dan membuka saluran komunikasi. Ada satu pesan baru dari Aisyah. "Subj, Vervet, mari bekerja sama. Isi, bukti Anda sah. Saya sudah verifikasi dengan sumber independen. Kita perlu bertemu. Saya punya informasi baru yang penting untuk keselamatan kalian." Rudi langsung bersikeras. "Jangan. Ini pasti jebakan. Untuk apa dia mau ketemu?" Tapi Samsul membaca pesan itu berulang kali. Dia bilang ada informasi untuk keselamatan kita. Apa mungkin dia tahu sesuatu yang tidak kita ketahui? Andi dengan cepat mengetik balasan. "Apa informasi tersebut? Kami tidak bisa bertemu." Beberapa detik kemudian, balasan datang. "Mereka tahu tentang Deadman's Switch. Sistem kalian tidak aman. Saya tahu karena saya punya sumber di Dharma Group." Pesan itu membuat mereka membeku. "Bagaimana mungkin?" desis Rudi, wajahnya pucat. "Hanya kita bertiga yang tahu." Samsul menatap layar dengan perasaan campur aduk antara takut dan tidak percaya. Kecuali ada yang mendengarkan kita." Andi segera memeriksa seluruh ruangan dengan detektor frekuensi radio yang ia pinjam dari temannya. Ketika alat itu mendekati ventilasi udara, bunyi bip keras terdengar. "Diam!" bisik Andi tajam. Dengan hati-hati, ia mengeluarkan perangkat kecil seukuran korek api dari balik ventilasi. Alat penyadap canggih, bisa transmit data real-time. Rudi hampir pingsan. "Berarti, mereka dengar semua percakapan kita? Mereka tahu tentang Deadman's Switch? Tentang Aisyah?" Samsul merasa mual. Selama ini mereka berpikir sudah aman. Ternyata setiap kata yang mereka ucapkan didengarkan. Dengan gerakan cepat, Andi menghancurkan alat penyadap itu. "Kita harus pindah. Sekarang juga." Tapi sebelum mereka bergerak, pesan baru dari Aisyah masuk. "Jangan hancurkan penyadap itu dulu. Biarkan mereka mendengar apa yang ingin mereka dengar. Saya punya rencana."
Samsul dan yang lain saling memandang dengan bingung. Apa maksudnya? Tanya Rudi. Andi segera membalas. Apa rencana Anda? Buat mereka percaya bahwa kalian akan menghapus semua bukti dan melarikan diri. Katakan kalian takut dan ingin keluar dari kota. Saya akan atur pertemuan palsu di stasiun kereta. Saat mereka fokus ke sana, kita bisa bertemu dengan aman. Rudi menggeleng keras. Ini gila. Kita tidak bisa percaya dia. Tapi dia tahu tentang penyadap, bantah Samsul. Dan dia memberi kita informasi yang menyelamatkan kita. Andi sedang berpikir keras. Dia benar tentang satu hal. Kita harus main pikiran dengan mereka. Jika mereka pikir kita mau kabur, mereka akan lengah. Setelah diskusi singkat yang tegang, mereka akhirnya setuju untuk mengikuti saran Aisyah. Dengan sengaja, mereka berbicara di dekat ventilasi tentang rencana mereka untuk menghapus file dan melarikan diri ke kota lain. Besok pagi kita hapus semuanya, kata Samsul dengan suara cukup keras untuk direkam. Lalu kita ambil kereta jam 10 ke Surabaya. Uang koper cukup untuk kita mulai hidup baru, tambah Rudi, bermain peran dengan cukup meyakinkan. Sementara mereka melakukan sandiwara itu, Andi diam-diam mengirim pesan ke Aisyah, kami setuju. Di mana kita bertemu? Balasannya membuat mereka terkejut. Tempat kalian menemukan flash disk. Percayalah, itu paling aman. Belakang ruko mewah, bisik Rudi. Itu kan tempat terbuka. Justru itu yang membuatnya aman, jawab Samsul tiba-tiba menyadari sesuatu. Tempat ramai, banyak keluar masuk orang. Mereka tidak akan berani melakukan sesuatu di tempat terbuka. Malam itu, mereka menyiapkan segala sesuatunya. Andi membuat salinan bukti-bukti dan menyimpannya di beberapa lokasi aman. Rudi mempersiapkan tas darurat. Uncle. Samsul duduk sendiri memandangi foto orang tuanya. Jika sesuatu terjadi padaku, ucap Samsul pada Rudi yang mendekat, tolong jaga orang tuaku. Rudi menggeleng. Jangan bicara seperti itu. Kita bersama dalam ini. Sampai akhir. Tapi di hati mereka, masing-masing tahu bahwa pertemuan besok bisa mengubah segalanya, baik menjadi awal dari keadilan, atau akhir dari hidup mereka. Pagi itu, udara terasa berat bagai mendung sebelum badai. Samsul bangun sebelum fajar, matanya sembab karena kurang tidur. Ia menemukan Rudi dan Andi sudah duduk di ruang utama. Wajah mereka mencerminkan kecemasan yang sama. Sudah siap? Tanya Andi dengan suara serak. Samsul mengangguk. Meski hatinya penuh keraguan, kita harus percaya pada Aisyah. Tidak ada pilihan lain. Rudi menghela napas panjang. Aku sudah periksa kamera pengintai. Ada 2 mobil mencurigakan parkir di ujung jalan sejak tadi malam. Mereka mengawasi kita, gumam Andi. Tepat seperti yang Aisyah prediksi. Mereka melanjutkan sandiwara sesuai rencana. Dengan tas di pundak, mereka pura-pura berangkat ke stasiun kereta, berbicara keras-keras tentang rencana mereka meninggalkan kota untuk memastikan penyadap yang baru mereka pasang sebagai pengganti. Atas saran Aisyah, merekam percakapan mereka dengan jelas. Jam 10 kereta ke Surabaya, kata Samsul dengan suara cukup keras. Kita tidak akan kembali ke kota ini lagi. Semua file sudah dihapus, tambah Andi. Tidak ada lagi bukti yang membahayakan mereka. Di dalam tas, laptop dengan file asli masih tersimpan rapi. Mereka berpisah di persimpangan dekat stasiun. Masing-masing mengambil rute berbeda menuju lokasi pertemuan di belakang ruko mewah. Samsul memilih jalan memutar melalui pasar tradisional yang ramai. Setiap beberapa langkah, ia menengok ke belakang, memastikan tidak ada yang mengikuti. Jantungnya berdebar kencang ketika ia melihat seorang pria bertopi baseball mengikutinya dari kejauhan. Tenang, bisiknya pada diri sendiri. Ikuti protokol. Sesuai instruksi Aisyah, ia masuk ke sebuah toko pakaian dan keluar melalui pintu belakang, kemudian naik ojek online yang sudah menunggu. Setelah 2 kali ganti kendaraan, akhirnya ia tiba di lokasi pertemuan. Rudi dan Andi sudah sampai lebih dulu, bersembunyi di balik kontainer sampah persis di tempat Samsul dulu menemukan flash disk. Ada yang ikut? Tanya Rudi dengan suara berbisik. Kupikir tidak, jawab Samsul, meski tidak sepenuhnya yakin. Aisyah sudah datang. Belum kelihatan, sahut Andi sambil memeriksa jam tangannya.
Masih 15 menit lagi dari waktu yang ditentukan. 15 menit itu terasa seperti penyiksaan. Setiap suara mobil membuat mereka menjadi. Setiap bayangan yang bergerak membuat mereka waspada. Tepat pukul 10, seorang wanita dengan jilbab sederhana dan kacamata hitam besar muncul dari sudut jalan. Ia membawa tas kain biasa dan berjalan santai seolah-olah hanya melewati tempat itu. "Samsul?" Suara wanita itu terdengar lembut tapi tegas saat ia mendekat. Samsul keluar dari persembunyiannya. "Aisyah." Wanita itu mengangguk, melepas kacamatanya. Wajahnya sama dengan foto di internet, tapi lebih lelah dan penuh kewaspadaan. "Kita tidak punya banyak waktu. Mereka akan segera tahu ini jebakan." Rudy dan Andi keluar dari persembunyian mereka. "Bagaimana Anda tahu tentang penyadap?" tanya Andi langsung kepada intinya. Aisyah tersenyum tipis. "Saya punya sumber di dalam Dharma Group. Orang yang sama yang memberitahu saya tentang proyek D, tapi sekarang." Ia melihat sekeliling dengan waspada. "Sumber saya dalam bahaya. Sama seperti kalian." "Kenapa kita harus percaya padamu?" tanya Rudy dengan suara keras. "Karena saya bisa memberitahu kalian sesuatu yang tidak kalian ketahui," jawab Aisyah, matanya tajam. "Flash disk yang kalian temukan bukan tidak sengaja terbuang. Itu sengaja ditanam." Samsul terkesiap. "Apa? Tapi ada perang internal di Dharma Group," jelas Aisyah cepat. "Salah satu direktur yang ingin menjatuhkan direktur lainnya sengaja membocorkan informasi itu. Tapi kemudian mereka berdamai, dan sekarang mereka berusaha menutupi semuanya, termasuk membungkam siapapun yang tahu tentang flash disk itu." Andi mengutuk pelan. "Berarti dari awal kita sudah terjebak dalam permainan mereka." "Tepat," kata Aisyah. "Tapi sekarang kita punya kesempatan. Saya sudah menyiapkan segalanya. File-file kalian akan saya kirim ke lembaga anti korupsi di luar negeri. Tapi saya butuh kalian untuk bersaksi." Rudy menggeleng. "Kami tidak mau jadi martir." "Kalian sudah jadi target, dengan atau tanpa kesaksian," balas Aisyah dengan tegas. "Satu-satunya cara kalian selamat adalah dengan mengungkap semuanya sampai mereka tidak bisa lagi membungkam kalian." Dari kejauhan, suara mobil mendekat dengan cepat. Aisyah segera melihat ponselnya. Sebuah pesan darurat muncul. "Mereka tahu," desisnya. "Kita harus pergi. Sekarang." Tapi saat mereka berbalik untuk melarikan diri, dua mobil hitam sudah memblokir kedua ujung jalan. Pria-pria bertampang sangar turun dengan cepat, dan di antara mereka berdiri Pak Rendra dengan wajah dingin. "Tampaknya kita memiliki pertemuan reuni," ucap Pak Rendra dengan senyum tipis. "Dan Anda membawa teman-teman baru, Samsul." Samsul, Rudy, Andi, dan Aisyah terjebak di tengah, dikepung dari kedua sisi. Tidak ada jalan keluar. "Dead Man's Switch," bisik Andi pada Samsul. "Jika mereka menangkap kita." "Jangan ancam kami, anak muda," potong Pak Rendra, seolah bisa membaca pikiran mereka. "Kami sudah netralkan sistem itu. Teknologi kami lebih canggih dari yang kalian kira." Aisyah melangkah maju. "Rendra, ini sudah keterlaluan. Anda menangkap jurnalis." "Ini bukan penangkapan, Nona," jawab Rendra dengan sopan yang menyeramkan. "Ini intervensi untuk melindungi kepentingan nasional." "Kepentingan nasional?" hardik Aisyah. "Anda korupsi miliaran uang rakyat dan menyebutnya kepentingan nasional?" Rendra mengabaikannya dan menatap Samsul. "Kamu membuat pilihan yang salah, anak muda. Sekarang kamu dan teman-temanmu harus menanggung konsekuensinya." Saat pria-pria itu mulai mendekat, tiba-tiba suara sirene polisi terdengar mendekat dengan cepat. Beberapa mobil polisi berbelok masuk ke jalan itu, menyapu kedua mobil hitam yang menghalangi. "Kamu panggil polisi?" desis Rendra pada Aisyah dengan mata berapi. Aisyah tersenyum. "Dead Man's Switch versi saya. Jika saya tidak membatalkan sinyal setiap 30 menit, semua data dikirim ke kepolisian dan media." Kekacauan pun terjadi. Polisi mengeluarkan senjata, sementara pria-pria Rendra mundur dengan ragu. Dalam keributan itu, Aisyah menarik lengan Samsul. "Lari! Ikuti saya!" Mereka berempat menyelinap di antara mobil-mobil yang berjejal,
masuk ke sebuah gang sempit yang tidak terlihat. Di ujung gang, sebuah van sederhana sudah menunggu dengan mesin menyala. "Masuk! Cepat!" teriak sopir van. Begitu pintu tertutup, van itu melesat pergi, meninggalkan kekacauan di belakang. Di dalam van, mereka semua terduduk lepas, napas terengah-engah. Kita berhasil?" tanya Rudi, tidak percaya. "Untuk sekarang," jawab Aisyah sambil mengatur napas. "Tapi perang belum selesai. Sekarang mereka benar-benar akan memburu kita." Samsul memandangi Aisyah, lalu pada teman-temannya. Mereka sudah melangkah terlalu jauh untuk mundur. Satu hal yang pasti, hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Van itu melaju cepat melalui jalan-jalan pinggiran kota, membawa mereka menjauh dari lokasi pertemuan yang nyaris berakhir bencana. Di dalam, suasana tegang bercampur lega. Mereka semua masih terengah-engah. Adrenalin belum sepenuhnya mereda. "Kemana kita sekarang?" tanya Samsul, memecahkan keheningan. Aisyah yang duduk di samping sopir menoleh. "Kita menuju Safe House, tempat yang tidak mereka ketahui." Rudi menggeleng, wajahnya masih pucat. "Safe House?" Kedengarannya seperti film mata-mata. "Karena itulah yang terjadi pada kita sekarang," jawab Aisyah dengan serius. "Kita semua adalah target." Andi memeriksa ponselnya dengan cemas. "Mereka pasti melacak kita. Teknologi mereka canggih. Bisa saja ada pelacak di van ini." Sopir van, seorang pria paruh-baya yang memperkenalkan diri sebagai Pak Budi, mengangguk. "Sudah saya antisipasi. Van ini dilengkapi pengacak sinyal. Tapi kita harus berganti kendaraan Sun." Setelah 20 menit berkendara, mereka berhenti di sebuah bengkel mobil sepi. Pak Budi memimpin mereka ke sebuah mobil minivan biasa yang sudah menunggu. "Pindah, cepat," perintah Pak Budi. Saat mereka memindahkan barang-barang, Rudi menarik Samsul ke samping. "Kita bisa masih percaya mereka? Kita tidak kenal orang-orang ini." Samsul menghela napas. "Kita tidak punya pilihan lain, Ruth. Mereka sudah menyelamatkan kita." Perjalanan dilanjutkan dengan minivan. Kali ini menuju daerah perbukitan di pinggir kota. Safe House ternyata adalah villa kecil yang tersembunyi di antara pepohonan. Begitu masuk, Aisyah segera mengunci pintu dan memeriksa setiap jendela. "Kita aman di sini untuk sementara." Villa itu sederhana tapi lengkap. Ada persediaan makanan, generator listrik, dan yang paling penting, tidak ada koneksi internet kecuali melalui modem khusus yang sudah diamankan. "Pertama-tama, kita harus memastikan tidak ada yang membocorkan lokasi ini," kata Aisyah, matanya memandangi mereka satu persatu. "Itu berarti tidak ada kontak dengan siapapun di luar." Mereka semua setuju. Andi segera menghubungkan laptopnya ke modem aman dan mulai memeriksa apakah ada upaya pelacakan. Hari pertama di Safe House berlahan dengan tenang. Mereka bergantian berjaga, meski lokasinya yang tersembunyi memberikan rasa aman sementara. Namun, ketegangan mulai muncul pada hari kedua. "Samsul, kita perlu bicara," kata Rudi ketika mereka sedang berjaga malam bersama. "Aku tidak yakin dengan Aisyah." "Kenapa?" "Dia sudah menyelamatkan nyawa kita," jawab Samsul. "Atau dia memanfaatkan kita?" balas Rudi. "Pikirkan, dia muncul tepat ketika kita dalam masalah terbesar. Dan bagaimana dia bisa punya sumber di Dharma Group? Mungkin dia bekerja untuk mereka." Samsul menggeleng. "Tidak mungkin. Dia mengambil risiko besar untuk kita." "Atau itu bagian dari sandiwara?" desis Rudi. Percakapan mereka terputus ketika Aisyah masuk ke ruangan. Ada yang tidak beres. Sinyal perimeter alarm terganggu. Mereka semua berjaga. Andi memeriksa kamera keamanan. "Aku tidak lihat apa-apa." "Mungkin hanya hewan," usul Pak Budi. Tapi Aisyah tetap waspada. Mereka tidak akan menyerah begitu mudah. Malam itu berlalu tanpa insiden. Tapi keesokan paginya, sesuatu yang aneh terjadi. Saat Samsul bangun, ia menemukan laptop Andi terbuka, meski ia yakin Andi selalu menguncinya sebelum tidur. Kamu buka laptop tadi malam?" tanya Samsul. Andi yang baru bangun mengernyit. "Tidak." "Kenapa?" "Laptop MU terbuka."
Wajah Andi pucat. Ia segera memeriksa log aktivitas. Ada yang mengakses file kita jam 3 pagi. Mereka semua berkumpul, wajah-wajah tegang. Hanya ada 5 orang di villa itu. Samsul, Rudi, Andi, Aisyah, dan Pak Budi. Siapa yang tidak tidur jam 3 pagi? Tanya Aisyah dengan suara datar. Mereka saling pandang. Rudi mengaku tidur nyenyak sepanjang malam. Andi juga. Pak Budi mengatakan ia berjaga sampai jam 2, lalu digantikan Aisyah. Semua mata tertuju pada Aisyah. Kau pikir aku yang melakukannya? Tanya Aisyah, matanya menyala. Kau satu-satunya yang bangun pada jam itu, kata Rudi. Aisyah menghela napas. Jika aku ingin mencuri file kalian, tidak perlu aku melakukannya diam-diam. Aku sudah punya akses. Tapi kau tidak punya password laptop Andi, sahut Samsul. Password bisa diretas, jawab Aisyah. Ketegangan memuncak. Andi tiba-tiba berdiri. Tunggu, aku punya ide. Ia membuka program monitoring rahasia yang ia install di laptopnya. Aku pasang kamera pengintai kecil di ruangan ini untuk berjaga-jaga. Mereka semua menonton rekaman dari jam 3 pagi. Yang muncul di layar membuat mereka terkejut. Bukan Aisyah, melainkan Rudi yang diam-diam membuka laptop Andi saat semua tertidur. Rudi. Samsul tidak percaya. Apa yang kau lakukan? Rudi mundur. Wajahnya pucat. Aku hanya memeriksa. Kau mencoba mencuri file, hardik Andi. Untuk siapa? Untuk mereka. Air mata mulai mengalir di wajah Rudi. Mereka ancam keluargaku. Katanya jika aku tidak beri mereka file, mereka akan bunuh adik-adikku. Suasana berubah dari kemarahan menjadi kesedihan. Aisyah mendekati Rudi. Kapan mereka menghubungimu? Sejak sebelum kita ketemu Aisyah, isak Rudi. Mereka temui aku diam-diam. Katakan jika aku kooperatif, mereka akan beri aku bagian dari uang dan lindungi keluargaku. Samsul merasa hancur. Sahabatnya, orang yang ia percaya, ternyata sudah berkhianat sejak awal. Jadi selama ini, gumam Samsul, bukan semuanya. Rudi berseru. Aku awalnya menolak. Tapi ketika mereka kirim foto adik-adikku di sekolah, aku tidak punya pilihan. Aisyah duduk di sebelah Rudi. Mengapa tidak kau cerita pada kami? Karena mereka ancam akan langsung bunuh keluargaku jika aku bicara, jawab Rudi tertunduk. Sekarang mereka memahami. Rudi bukan pengkhianat, dia korban. Lalu kenapa kau tidak beri mereka file yang asli? Tanya Andi. Karena aku tahu itu salah, bisik Rudi. Aku coba cari jalan tengah, beri mereka file yang sudah diubah. Tapi ternyata aku tidak bisa. Aku tidak tega mengkhianati kalian. Aisyah memandang mereka semua. Ini perubahan situasi. Jika mereka tahu kita di sini melalui Rudi. Aku tidak beritahu lokasi ini, protes Rudi. Aku berjanji. Mereka hanya suruh aku ambil file. Tapi kata-katanya terpotong oleh suara helikopter di kejauhan. Pak Budi segera melihat melalui teropong. Mereka datang, katanya dengan suara datar. Banyak mobil. Semua mata tertuju pada Rudi, yang terisak-isak penuh penyesalan. Aku tidak sengaja, mungkin ada pelacak di ponselku. Waktu tidak ada lagi untuk menyalahkan. Musuh sudah di depan pintu, dan pengkhianatan, meski dilakukan dengan terpaksa, telah membawa mereka pada situasi yang paling mereka takuti. Suara helikopter semakin mendekat, disusul deru mobil yang memecah kesunyian pagi. Di dalam villa, panik melanda. Rudi terduduk di lantai. Wajahnya basah oleh air mata dan penyesalan. Ini semua salahku, isaknya. Aku seharusnya cerita dari awal. Samsul mendekati sahabatnya, meletakkan tangan di bahunya. Sekarang bukan waktunya saling menyalahkan. Kita harus cari jalan keluar. Aisyah sudah mengambil tas daruratnya. Kita harus evakuasi. Sekarang. Tapi Andi tiba-tiba berseru. Tunggu, aku punya ide. Dia berlari ke ruangan lain dan kembali membawa sebuah kotak peralatan elektronik. Beberapa hari yang lalu,
Aku pasang penyadap balik di sekitar perimeter. Jika mereka masuk, kita bisa rekam setiap percakapan mereka. Untuk apa? Tanya Pak Budi. Kita harus pergi. Karena jika kita bisa dapat rekaman mereka mengancam kita atau mengaku keterlibatan, itu bukti yang kuat, jawab Andi cepat. Aisyah mengangguk, memahami maksudnya. Dia benar. Tapi kita butuh waktu. Kita punya waktu 5 menit, mungkin kurang, peringatkan Pak Budi sambil melihat dari jendela. Mereka sudah parkir di gerbang. Samsul mengambil keputusan. Aisyah dan Pak Budi, kalian bersiap untuk evakuasi. Andi, siapkan peralatanmu. Rudi, dia menatap sahabatnya. Kau bantu Andi. Rudi mengangguk, bersemangat karena diberi kesempatan menebus kesalahan. Aku akan lakukan apapun. Mereka bekerja cepat. Andi dan Rudi menyiapkan perekam suara nirkabel dan mikrofon tersembunyi di beberapa titik strategis. Samsul membantu Aisyah dan Pak Budi menyiapkan rute pelarian melalui jalur belakang villa. Mereka masuk, bisik Pak Budi dari jendela. Dari kejauhan, terlihat Pak Rendra turun dari mobil bersama 6 orang pengawal. Mereka mendekati villa dengan langkah percaya diri. Mikrofone sudah aktif, lapor Andi dari belakang monitor. Kita bisa dengar semua yang mereka katakan. Suara Pak Rendra terdengar jelas melalui speaker. Pastikan tidak ada yang lolos. Kali ini, kita selesaikan masalah ini untuk selamanya. Salah seorang pengawalnya menjawab, tapi Bu Aisyah ada di dalam, Pak. Dia jurnalis terkenal. Jika terjadi sesuatu, kecelakaan bisa terjadi pada siapa saja, potong Rendra dengan suara dingin. Rekaman asli harus kita dapatkan. Dead or alive. Mendengar itu, wajah mereka semua pucat. Ini bukan lagi sekadar ancaman, ini pernyataan perang. Aku rekam semuanya, bisik Andi, jari-jarinya menari di atas keyboard. Ini bukti percobaan pembunuhan. Tapi situasi menjadi lebih buruk ketika mereka mendengar percakapan berikutnya. Siapkan bahan peledak, perintah Rendra. Jika mereka tidak mau keluar, kita hancurkan villa ini. Samsul melihat Aisyah. Kita harus pergi. Sekarang. Aisyah mengangguk. Pak Budi, jalur belakang. Sudah siap, jawab Pak Budi. Tapi mereka mungkin sudah mengelilingi villa. Rudi tiba-tiba berseru, aku tahu, aku akan jadi umpan. Aku akan keluar dan katakan bahwa kalian sudah lari lebih dulu. Itu akan memberi kalian waktu. Jangan gila, protes Samsul. Mereka akan bunuh kau. Tidak, bantah Rudi. Mereka masih butuh aku untuk konfirmasi file yang asli. Setelah debat singkat yang tegang, mereka akhirnya setuju dengan rencana Rudi. Itu adalah satu-satunya cara. Dengarkan, kata Aisyah pada semua orang. Kita punya bukti rekaman yang cukup. Sekarang prioritas kita adalah menyelamatkan diri dan mengamankan bukti-bukti ini. Rudi mengambil napas dalam-dalam. Aku siap. Dia berjalan ke pintu depan, sementara yang lain bersiap di pintu belakang. Saat Rudi membuka pintu, suaranya terdengar jelas melalui mikrofon yang mereka pasang. Aku sendiri di sini, kata Rudi. Yang lain sudah lari lebih dulu. Suara Rendra mendesis marah. Kau bohong. Kami awasi villa ini sejak semalam. Mereka lari melalui terowongan rahasia, jawab Rudi dengan tenang yang mengejutkan. Jika kau kejar mereka, aku tidak akan pernah beritahu file yang asli. Rekaman itu menangkap suara Rendra yang mengutuk. Cari terowongannya. Cepat. Itulah yang mereka tunggu. Saat para pengawal bubar mencari terowongan yang tidak ada, Samsul, Aisyah, Andi, dan Pak Budi menyelinap keluar melalui jendela kamar mandi di belakang, lalu merayap melewati semak-semak menuju hutan. Mereka berhenti sejenak di balik pepohonan, menyaksikan Rudi diborgol dan didorong masuk ke mobil. Kita tidak bisa tinggalkan dia, desis Samsul. Kita harus, jawab Aisyah tegas. Dia memberikan dirinya untuk kita. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah memastikan pengorbanannya tidak sia-sia. Dengan hati berat, mereka terus berlari lebih dalam ke hutan, membawa serta rekaman yang bisa menjatuhkan Rendra dan kroni-kroninya.
Rekaman yang diperoleh dengan harga yang hampir tidak bisa mereka bayar. 3 minggu telah berlalu sejak kejadian di villa. Samsul, Andi, dan Aisyah kini berada di sebuah apartemen aman yang disediakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi. Rudy masih dalam tahanan Dharma Group, namun menurut informasi terakhir dari sumber Aisyah, mereka masih memperlakukannya dengan baik karena mengira dialah kunci untuk mendapatkan file asli. Sudah siap? Tanya Aisyah suatu pagi. Wajahnya menunjukkan determinasi yang kuat. Samsul mengangguk, meski tangannya sedikit gemetar. Ini saatnya kita berhenti berlari. Andi menghubungkan laptop ke proyektor. Semua bukti sudah kita kompilasi. Rekaman suara, dokumen keuangan, yang terbaru adalah rekaman percobaan pembunuhan di villa. Hari itu adalah hari Haji. Aisyah telah mengatur konferensi pers virtual dengan puluhan media nasional dan internasional. Mereka akan menyiarkan semua bukti secara langsung, membuatnya mustahil untuk dibungkam. Kita mulai dalam 5 menit, kata Aisyah, menatap layar komputer yang menunjukkan jumlah jurnalis yang terus bertambah di ruang virtual. Samsul menarik napas dalam-dalam. Apa yang terjadi pada Rudy setelah ini? Aisyah meletakkan tangan di bahunya. Kita sudah koordinasi dengan kepolisian. Begitu siaran ini mulai, tim khusus akan menyelamatkan Rudy. Tepat pukul 10, siaran dimulai. Wajah Aisyah muncul di layar, diikuti oleh Samsul dan Andi. Selamat pagi, buka Aisyah dengan suara tegas. Hari ini, kami akan membongkar salah satu skandal korupsi terbesar dalam dekade terakhir. Selama 2 jam berikutnya, mereka memaparkan semua bukti. Rekaman percakapan Rendra yang merencanakan penggelapan dana, dokumen aliran dana ke perusahaan cangkang di luar negeri, dan yang paling menggemparkan, rekaman percobaan pembunuhan mereka di villa. Saat siaran berlangsung, Twitter dan media sosial lainnya meledak. Tagar Proyek D dan Dharma Group menjadi trending topik nasional. Dan sekarang, kata Aisyah pada menit terakhir, kami akan memperkenalkan 2 pahlawan yang berani mengungkap semua ini, Samsul dan Andi. Samsul mengambil mikrofon. Suaranya sedikit bergetar. Kami hanya rakyat biasa yang tidak sengaja menemukan kebenaran. Tapi seperti kata pepatah, kebenaran akan terungkap juga. Kami melakukan ini untuk Rudy, sahabat kami yang sekarang menjadi sandera. Dan untuk semua rakyat Indonesia yang dirugikan oleh korupsi sistematis ini. Begitu siaran berakhir, telepon Aisyah berdering. Rudy sudah diselamatkan. Polisi menangkap Rendra dan beberapa direktur Dharma Group. Samsul dan Andi bersorak, berpelukan dengan Aisyah. Perjuangan mereka tidak sia-sia. 2 hari kemudian, mereka diizinkan mengunjungi Rudy di rumah sakit. Dia kurus dan ada luka di wajahnya, tapi matanya bersinar. Mereka sudah ditangkap, tanya Rudy lemah. Semuanya, jawab Samsul sambil memegang tangan sahabatnya. Terima kasih, Ruth. Kau pahlawan. Bulan-bulan berikutnya penuh dengan perkembangan. Proses hukum berjalan cepat karena tekanan publik yang besar. Rendra dan beberapa pejabat terkait dihukum penjara seumur hidup. Uang hasil korupsi berhasil disita sebagian besar. Samsul, Rudy, dan Andi mendapat perlindungan negara dan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan. Mereka memilih untuk tetap bersama, membuka usaha kecil-kecilan dengan uang santunan yang mereka terima. Suatu sore, mereka duduk di warung kopi baru mereka, Kopi Kebenaran, tempat yang menjadi simbol perjuangan mereka. Tidak pernah kubayangkan hidup kita akan seperti ini, gumam Rudy sambil melihat foto mereka di koran yang terpajang di dinding. Samsul tersenyum. Kadang kebenaran memang ditemukan di tempat yang tidak terduga, bahkan di tong sampah. Mereka tertawa, namun dalam hati masing-masing tahu bahwa perjalanan mereka telah mengajarkan satu pelajaran berharga. Tidak peduli seberapa kecil suaramu, selama itu membawa kebenaran, suatu hari pasti akan didengar dunia. Dan untuk Samsul, flashdisk di tong sampah itu bukan lagi sekadar temuan kebetulan. Itu adalah panggilan untuk berdiri di pihak yang benar, sebuah pilihan yang mengubah tidak hanya hidupnya, tetapi juga membawa keadilan bagi banyak orang.